Bab 821. Ayo kita lihat pemandangannya. Ah, itu hal yang biasa bagi seseorang yang luar biasa sepertiku, biasa saja, haha. Hong Dali tertawa datar. Dia tidak benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan dan hanya mencoba mengatakan sesuatu secara acak untuk merusak suasana. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku sudah membuatnya begitu jelas dan dia. Zhang Yi tidak yakin bagaimana perasaannya, tetapi untungnya, dia sudah tahu Hong Dali adalah tipe orang yang tidak berperasaan. Dia telah bersama Tang Muxin, yang secara hukum adalah tunangannya, untuk waktu yang lama dan mereka tampaknya tidak melakukan sesuatu yang terlalu liar. Wajar saja dia memperlakukannya seperti ini sekarang. Tapi, sial, tidak bisakah dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan harapan? Baiklah, kurasa begitu. Zhang Yi menundukkan kepalanya. Jari-jarinya yang pucat meremas ujung bajunya. Kalau begitu, tidakkah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Hong Dali melepaskan Zhang Yi, lalu duduk di kursi presiden dan memejamkan mata. Ia berkata dengan suara muram, sebenarnya, aku tidak yakin dengan masa depan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, bagaimana kalau aku mengalami kecelakaan, apa yang akan terjadi pada kalian semua setelah aku tiada. Dia memikirkan sistem. Dia tidak tahu apa yang sistem rencanakan untuknya. Jika dia membalas kasih sayang mereka, bukankah buruk jika suatu hari nanti dia dibunuh oleh sistem? Yang paling dia takutkan adalah, bagaimana jika dia bertransmigrasi kembali ke dunianya? Bukankah dia akan hancur saat itu? Dali. Zhang Yi mengambil inisiatif untuk melangkah maju kali ini. Ia menggenggam tangan Hong Dali dengan lembut dan berkata, sebenarnya, kau orang yang sangat bertanggung jawab. Aku tahu itu, begitu pula semua orang. Tapi pernahkah kau memikirkan hal ini? Jika suatu hari nanti kau benar-benar pergi, akankah Xin Xin dan Suster Nian Wei jatuh cinta pada orang lain? Kau mungkin tidak bisa melihat kelebihanmu sendiri, tetapi orang lain bukanlah orang bodoh. Kami tahu. Pada titik ini, Zhang Yi menundukkan kepalanya dan berbisik. Sekalipun memang ada seseorang yang lebih hebat darimu di dunia ini, aku tidak, mereka, bisakah mereka mencintainya? Lihatlah Suster Zining. Ia sangat mencintai Hantian dan tak pernah menyesalinya seumur hidupnya. Apa yang dikatakannya menyentuh hati Hong Dali. Memang benar, bahkan jika dia tidak menyentuh mereka, apa yang akan terjadi pada mereka jika dia tidak ada lagi? Akankah mereka jatuh cinta pada orang lain? Rasanya mustahil. Lagi pula, dia begitu luar biasa. Setelah mendapatkan yang terbaik, akan sulit bagi mereka untuk puas dengan sesuatu yang kurang dari itu. Kurasa begitu. Hong Dali memikirkannya dengan saksama, lalu mengangguk dengan tegas. Kakak Zhang Yi, terima kasih, haha, akhirnya aku mengerti, yang perlu kulakukan sekarang adalah hidup dengan baik. Benar. Zhang Yi tersenyum dan mengangguk. Tuan muda memang yang terbaik. Meskipun tersenyum, air matanya masih mengalir dan bajunya segera basah oleh air mata. Baiklah. Suster Zhang Yi, jangan menangis lagi. Hong Dali berdiri dan menarik Zhang Yi ke dalam pelukannya. Ia sedikit malu dengan dada besar Zhang Yi yang menekannya. Hehe, kalau begitu, kau benar-benar tidak keberatan aku punya tunangan. Tapi di bumi, kita monogami. Kau benar-benar menyebalkan. Zhang Yi memukul Hong Dali dengan keras. Mengapa kau mengatakan hal-hal seperti itu di saat seperti ini, aku sudah merasa bersalah. Air matanya mengalir perlahan di lehernya yang seputih pualam membuatnya tampak polos dan menyedihkan. Hong Dali tak tega melihatnya. Air mata Suster Zhang Yi membuat hatinya sakit. Ia tak pernah tega melihat orang menangis. Tak ada pilihan lain, ia terlalu berhati lembut. Baiklah, jangan menangis lagi. Hong Dali menyeka air mata Zhang Yi dengan lembut dan menciumnya dengan suara muah. Aku juga menyukai kakak Zhang Yi, hehe. Benarkah? Zhang Yi langsung ceria dan wajahnya kembali memerah. Di bawah pencahayaan romantis di ruangan itu, bulu matanya yang panjang, dihiasi tetesan air mata yang berkilauan, berkibar dan berkilauan dengan memikat. Tentu saja. Hong Dali berkata sambil tersenyum lebar, Kak Zhang Yi, kamu sangat cantik, tubuhmu bagus, dan IQ-mu tinggi. Kalau kamu punya bayi nanti, pasti gennya juga bagus. Tentu saja aku suka kamu. Hong Dali adalah pembicara yang cukup lancar. Kamu bicara manis. Zhang Yi tersipu. Matanya yang besar dan berkaca-kaca melirik Hong Dali, lalu berkata lembut, Dali, kamu baik sekali padaku. Apakah ini baik untukmu? Dia tampaknya tidak melakukan apapun, bukan? Biasa saja. Hong Dali tertawa. Kalau begitu, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Lagi pula di bumi ini tidak ada siapa-siapa, kita bisa pergi kemanapun kita mau. Zhang Yi berpikir lama sebelum tiba-tiba berkata, aku ingin pergi ke Gunung Tai. Aku selalu ingin ke sana, tapi sepertinya tidak ada waktu.
Suaranya melunak menjadi bisikan. Sebenarnya, karena tidak ada yang menemaniku dan aku tidak ingin pergi sendiri. Gunung Tai. Kita ke Gunung Tai. Ia harus mengabulkan semua permintaannya sekarang. Jika ia menyuruhnya pergi ke timur, ia tidak boleh pergi ke barat. Jika ia menyuruhnya menangkap anjing, ia tidak boleh menangkap burung pegar. Inilah yang diperintahkan Suster Zining, ia takut melakukan sebaliknya. Jadi mereka keluar dan bersiap berangkat. Antek-antek. Hong Dali sampai di atap dan menjentikkan jarinya. Aku akan membawa Suster Zhang Yi ke Gunung Tai untuk bertamasya, ayo pergi. Dia tidak lupa meninggalkan instruksi untuk yang lainnya. Yang lainnya bebas melakukan apapun yang mereka mau. Kalian boleh jalan-jalan dan melihat-lihat juga kalau mau. Semua orang buru-buru melihat sekeliling dan menyadari bahwa tempat itu sepi. Tidak ada apa-apa di sekitar. Mereka berkata dengan tegas, kami akan pergi kemanapun Tuan Muda Dali pergi. Tidak ada satupun dari mereka yang cukup bodoh untuk berkeliaran sendiri. Mengapa mereka ingin melihat tanah tandus itu? Di pesawat ruang angkasa, Tang Muxin cemberut. Sejujurnya, dia sedikit tertekan. Jumlah wanita di sekitar Hong Dali semakin bertambah. Dia adalah tunangannya dan Suster Nian Wei seperti saudara perempuannya. Tidak mungkin dia akan pergi. Jika hanya mereka berdua, dia akan baik-baik saja dengan itu. Tetapi masih ada Suster Chuyin. Tetapi Suster Chuyin cukup tanpa emosi dan tidak menimbulkan masalah besar. Sekarang, ada Zhang Yi. Sejak awal, Tang Muxin sudah memiliki firasat bahwa Zhang Yi pasti akan jatuh di bawah pesonanya, tetapi dia tidak menyangka ramalannya menjadi kenyataan secepat itu. Ratu Pedang telah mengaturnya secara pribadi. Dukungan Zhang Yi sama sekali tidak kalah dengan para aristokrat galaksi. Dengan seorang ibu seperti itu, ditambah fakta bahwa Zhang Yi cantik dengan caranya sendiri, tidak ada jalan keluar darinya. Aku sangat marah. Tang Muxin memeluk lututnya saat dia duduk di sofa. Dia menggerutu. Dali, dasar idiot, dasar tolol, dasar cabul, ada semakin banyak wanita di sampingmu. Aku benci itu, jika aku tahu, aku tidak akan membiarkanmu bepergian ke seluruh dunia. Hiks. Sin. Lin Yanwei memang pandai menghibur orang lain. Ia memeluk Tang Muxin dan menghiburnya dengan lembut. Aku mengerti perasaanmu, tapi mau bagaimana lagi? Tuan muda memang luar biasa. Tanpa disadari, banyak orang yang tertarik padanya. Coba pikirkan dari sudut pandang lain. Jika dia orang yang tidak disukai siapapun, bukankah kau juga akan membencinya? Itu benar. Ia harus mengakui bahwa perkataan Lin Yanwei masuk akal. Jika Hong Dali lebih rendah, ia, Tang Muxin, toh tidak akan menyukainya. Orang-orang memang seperti itu. Jika orang yang mereka sukai terlalu menonjol, mereka akan mengalami masalah ini. Namun, jika orang yang disukainya menjadi orang biasa, maka ia akan menghadapi masalah lain. Itu sulit dalam kedua cara. Tapi, yang paling membuat Tang Muxin kesal bukanlah ini, melainkan sesuatu yang lain. Tapi aku tunangannya. Kalaupun dia mau pacaran, seharusnya denganku dulu, tapi aku malah dikesampingkan. Hiks. Jadi ini yang membuat gadis konyol ini kesal. Lin Yanwei tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia berkata dengan lembut, di antara kami, Sin, kau sudah bersama Tuan Muda paling lama. Meskipun Tuan Muda tidak tahu bagaimana membisikkan kata-kata manis kepadamu, kau selalu ada di pikirannya. Bahkan orang bodoh pun bisa melihatnya. Kenapa kau malah bingung sendiri? Mungkin. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis muda yang baru berusia 18 tahun. Dia segera ceria ketika dihibur. Baiklah, kali ini aku akan memaafkannya. Tepat saat mereka mengatakan itu, Hong Dali tiba-tiba berjalan ke arah mereka dan berkata sambil terkekeh, apa yang kalian bicarakan, Kakak Nian Wei? Aku mengantuk, aku ingin tidur. Dali, kemarilah. Tang Muxin tampak gembira. Aku punya kabar baik untukmu. Ah, apa? Hong Dali berjalan ke sisi Tang Muxin dan duduk. Dia kemudian bersiap untuk berbaring di pangkuan Lin Yanwei. Kabar baik. Ya, kabar baik. Tang Muxin meletakkan tangan kecilnya dengan lembut di pinggang Hong Dali dan meraih sebagian tubuhnya. Kemudian, dia mencubitnya, rasanya enak. Dalam perjalanan menuju Gunung Tai, Kaisar Kumbang Emas memimpin jalan, mengamuk bagai badai. Malaikat petir biru mengikuti tepat di belakangnya. Dan lebih jauh di belakangnya, ribuan pesawat ruang angkasa tempur kecil dan Mesya dengan kawanan Zerg mengawalnya. Astaga, bahkan jalan-jalan santai saja sudah luar biasa. Hong Dali memang anak ajaib setingkat planet. Mengagumkan. Saat mereka terbang, Hong Dali mengingatkan Ji Zining. Kakak Zining, bolehkah aku membicarakan sesuatu denganmu? Bicaralah kalau ada yang ingin kau katakan. Ji Zining tidak punya perasaan baik terhadap orang bodoh tak berguna yang bahkan tidak tahu cara merayu seorang gadis. Jangan berbasa-basi.
Hong Dali melihat para Zerg di luar yang sebanding dengan wabah belalang. Saat kita sampai di sana, mintalah para Zerg untuk tidak memakan gunung-gunung, lihat di sini, dan di sini, ini adalah tanah airku, beri aku sedikit muka, yang penting, bos kita mengawasi dari jauh, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya jika mereka memakan semuanya. Adegan di Amerika masih segar dalam ingatannya. Gunung Tai mungkin aman, tetapi ia khawatir tempat-tempat lain akan dilahap. Sayang sekali. Para Zerg ini tidak peduli apakah makanannya enak atau tidak, mereka bahkan memakan batu. Bab 822. Kata-kata terakhir Tianji. Baiklah. Ji Zining mungkin berpikir tidak baik membiarkan serangga-serangga ini memakan semuanya. Kalau begitu, aku akan meminta mereka pergi ke tempat lain untuk makan, kalau tidak, mereka akan lapar, mereka akan sulit dikendalikan saat lapar. Tidak masalah. Hong Dali dengan tegas mengeluarkan bola dunia dan menunjuk dengan ibu jarinya. Selain tempat ini, silakan makan apa saja, selama itu bukan tempat kita, mereka boleh makan sepuasnya. Para pemimpin di belahan dunia lain mungkin akan menangis jika mendengar ini. Oleh karena itu, para Zerg terbang menjauh. Hewan-hewan kecil yang lucu ini, maafkan kakakmu Dali. Memimpin tim itu tidak mudah. Mereka segera tiba di tempat tujuan. Gunung Tai terletak di tengah kota Taiyan, Provinsi Dongshan. Puncak tertingginya, Puncak Kaisar Giok, berada pada ketinggian 1545 meter di atas permukaan laut dan sangat megah. Gunung ini dikenal sebagai puncak dari 5 gunung besar, dan gunung nomor 1 di dunia. Sejak Qin Shi Huang memberi nama Gunung Tai, para kaisar dari berbagai dinasti terus melakukan pemujaan keagamaan yang kemudian berkembang menjadi pengorbanan Feng dan San. Kuil-kuil dibangun di atas dan di bawah Gunung Tai, dengan prasasti yang diukir sebagai bagian dari pengorbanan yang menandai pencapaian tersebut. Gunung Tai terkenal akan kemegahannya. Pegunungan yang menjulang tinggi, bebatuan raksasa, pohon pinus dan cemara berusia ratusan tahun, serta awan yang selalu berubah membuat Gunung Tai tampak kuat karena terang dan tenang karena keajaiban. Pada saat ini, Hong Dali meminta Zhang Yi memegang tangan kanannya dan Tang Muxin memegang tangan kirinya. Lin Yanwei, Lin Chuyin, Jiang Qiansui, Yin Tianzong, dan Feng Wuhen mengikutinya dari belakang. Dia sebenarnya berniat mengadakan ritual Feng dan San di Gunung Tai. Dia mungkin ingin menganugerahkan gelar kepada dirinya sendiri sebagai anak hilang nomor 1 di galaksi. Kedengarannya bagus. Ratu Pedang, Ji Zining, mengerutkan kening saat dia menonton. Dia tidak sabar untuk memukul kepalanya. Dia berteriak dengan marah sambil berjalan, kamu berkencan dengan Zhang Yi kami, mengapa kamu membawa semua orang ini? Sial. Aku anak yang hilang. Pernahkah kau melihat anak yang hilang pergi sendiri? Tidak ada pilihan. Hong Dali mengangkat bahu. Sebagai orang yang berstatus, aku harus tampil menarik, kan? Kalau cuma kita berdua, apa membosankannya? Saat itu, Tang Muxin menunjuk ke depan dan berteriak, Dali, cepat, lihat. Ada banyak sekali uang di tanah, gulungan uang. Mereka mendarat tepat di puncak Kaisar Giok Gunung Tai. Udara di sana sangat dingin. Hong Dali mengamati uang 100 yuan itu dengan saksama. Totalnya ada 15 bundel. Tiba-tiba dia merasa tidak senang. Siapa yang melempar setumpuk uang ini? Siapa dia? Siapa yang keras kepala? Apakah tangannya tidak beku? Ini uang, kata Tang Muxin lembut. Haruskah kita mengambilnya? Sengaja, aku tidak akan mengambilnya. Hong Dali mendengus. Sengaja dan keras kepala, Liang, lempar 2 bungkusan ke tanah juga. Baiklah. Liang bergegas maju tetapi tiba-tiba merasa canggung. Tuan muda, saya tidak membawa uang tunai. Kembali dari pusat aliansi galaksi, siapa yang akan memiliki yuan pada mereka? Oh. Hong Dali melihat sekeliling, lalu melirik jam tangan luar angkasanya. Lupakan saja, lempar 2 batu saja. Memalukan. Oleh karena itu, dia meninggalkan 2 permata bermutu tinggi yang dapat meningkatkan energi hingga 50% dan meninggalkan. Itu permata kelas atas yang bisa meningkatkan energi hingga 50%. Bahkan alis Ratu Pedang berkedut melihatnya. Hong Dali ini, apa sebenarnya yang dia lakukan? Dia belum pernah melihat permata kelas atas seperti itu selama 300 tahun dia hidup. Dan orang ini baru saja melempar 2 ke tanah. Bajingan. Secercah cahaya muncul di atas jari-jarinya. Ji Zining meraih kedua permata itu. Alasannya cukup masuk akal. Apa orang tuamu tahu kau begitu boros? Kau bahkan tidak menawarkan sesuatu yang baik kepadaku sebagai tanda hormat. Apa yang dikatakan Hong Dali selanjutnya membuat Ji Zining tertekan. Ini terlalu rendah. Aku bahkan tidak berani menunjukkannya padamu. Aku ingin memberimu sesuatu yang lebih baik. Tapi karena Kak Zining suka ini, kau bisa menyimpannya dulu. Sesuatu yang lebih baik dari permata kelas atas yang dapat meningkatkan energi sebesar 50%. Ji Zining cemas dan mengulurkan tangannya. Berikan padaku.
Aku tidak punya sekarang. Hong Dali menggelengkan kepalanya. Aku perlu mencari bahan baku yang bagus. Tunggu sebentar lagi. Aku akan memberikannya padamu kalau sudah ada. Boleh. Jika orang lain yang mengatakan itu, Ji Zining pasti sudah mematahkan kaki mereka dan mengumpankannya ke serangga. Namun, Hong Dali terlalu keras kepala, dia mungkin tidak sedang menyombongkan diri karena dia melempar dua permata bermutu tinggi begitu saja. Dia langsung tampak puas dengan Hong Dali. Seleramu bagus, kalau begitu, aku akan menunggu. Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Hong Dali mengangguk. Pada saat ini, mereka dapat melihat lebih jauh di puncak gunung. Seperti kata pepatah, segala sesuatu tampak lebih kecil ketika Anda berada di puncak gunung. Segala sesuatu yang lain tampak kurang penting. Zhang Yi sedang senang. Ia menunjuk ke kejauhan dan berteriak, "Dali, cepat, lihat, ada tulisan di batu besar itu." "Di mana? Di mana?" Hong Dali segera melihat dan mengamati. Dia mengangguk dengan marah. Itu benar, benar-benar ada kata-kata "ayaya." Kata-kata itu pasti diukir oleh seseorang yang sangat tinggi. Aku heran bagaimana mereka melakukannya. Cepat, ambil gambarnya. Bukankah ada pepatah tentang liburan? Tidur saat di bus, ke toilet saat bus berhenti, foto saat turun dari bus. Foto itu wajib banget. Saat mereka mengambil gambar, para aristokrat galaksi Ji Zining, Feng Wuhen, Yin Tianzong, dan Jiang Qiansui semuanya terkejut. Yin Tianzong, kata-kata ini. Feng Wuhen, sepertinya familiar. Jiang Qiansui, aku pernah melihatnya di suatu tempat. Ji Zining, jangan terlihat begitu terkejut, itu adalah karakter dari planet Beta. Semua orang berseru. Ya. Itu karakter Beta Planet. Ada banyak informasi dalam kata-kata itu. Karakter planet Beta muncul di Gunung Tai. Berdasarkan petunjuk ini, bangsawan galaksi pernah tinggal di bumi sebelumnya. Bangsawan galaksi juga cukup kuat. Prajurit nomor 1 di Bima Sakti Timur, Motianji Timur yang tak terkalahkan. Ya Tuhan! Hong Dali dan yang lainnya terbelalak. Apakah kata-kata ini ditinggalkan oleh penatua Motianji? Motianji. Ji Zining juga terkejut. Dia juga pernah mendengar tentang Motianji. Namun, saat dia datang ke bumi, zamannya masih kuno. Teknologi masih sangat belum berkembang dan berita tidak menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, dia tidak tahu banyak tentang Motianji. Sekarang dia tahu. Dia menerjemahkan kata-kata itu sambil mengamati tulisan itu dengan saksama. Secrets of Dark Energy dipuji sebagai buku ajaib nomor 1 di semesta. Prajurit melawan pengguna energi, mereka harus mengandalkan Secrets of Dark Energy untuk memperkuat diri. Tapi, aku menolak ajaran sesat. Aku duduk di puncak Gunung Tai selama 49 hari dan mengembangkan ilmu bela diri ini, yang diberi nama Kobaran Cahaya. Jika dikuasai, orang tersebut tidak akan lebih lemah dari pengguna energi atau prajurit terbaik, dan akan dengan mudah menang melawan mereka. Dasar dari keterampilan ini adalah bagian pertama dari rahasia energi gelap, yang membutuhkan penguasaan energi gelap dan latihan. Akhirnya aku bisa menang melawan Duan Xuan dengan jurus ini. Tapi surga mempermainkanku. Aku telah meninggalkan tempat ini. Kuharap orang-orang dapat menemukan rahasia ini dan mengembangkan seni bela diriku di alam semesta nanti. Kata-kata terakhir Tianji. Di bawah kata-kata ini adalah cara untuk menguasai Blaze of Light. Orang biasa tidak akan mengenali kata-kata yang ditinggalkan oleh Motianji. Kata-kata itu hanya akan dipahami jika seorang aristokrat galaksi sejati melihatnya. Dan seseorang juga harus beruntung, siapa yang mengira bahwa buku rahasia yang begitu kuat akan tercatat di puncak gunung. Blaze of Light, ini direkam dengan ukiran sedalam 3 inci. Tampak seperti Eif, Feng Wuhen, yang merupakan pengguna energi, menerjang angin kencang untuk melihat lebih dekat. Ia segera kembali dan berseru, kata-kata itu ditulis dengan tangan kosongnya. Kuat. Bongkahan batu Gunung Tai menjadi padat dan keras setelah bertahan terhadap cuaca selama jutaan tahun, atau bahkan puluhan juta tahun. Motianji benar-benar berhasil mengukir begitu banyak kata dengan tangan kosong, tanpa ada tanda-tanda kelemahan di bagian manapun dari kata-katanya. Sungguh menakutkan. Lihatlah satu titik pada seekor macan tutul dan Anda dapat membayangkan seluruh hewan itu. Kekuatannya telah mencapai titik yang sangat tinggi. Jika terjadi perang antara para pengguna energi atau ksatria Zerg, ia mungkin tidak akan kalah. Jika ia dapat menyatu dengan batu jiwa, kekuatan macam apa yang dapat ia capai? Feng Wuhen dan para aristokrat galaksi lainnya kagum dengan kata-kata di batu-batu besar. Feng Wuhen, sungguh jurus yang mengerikan, jika aku bisa menguasai jurus ini, kekuatanku akan berlipat ganda. Yin Tianzong, ini benar-benar hal yang baik, kita harus membawanya bersama kita. Jiang Qiansui bergumam, meringankan, menghancurkan, tangguh, melangkah di udara, menyerang. Kata-kata sederhana seperti itu memiliki kekuatan yang luar biasa.
Penatua Mutianji memang jenius nomor satu di Bima Sakti Timur. Ji Zining menepuk bahu Dali dengan keras. Nak, aku terkesan, kalau kamu tidak meminta serangga itu untuk berhati-hati dengan apa yang mereka makan, ini pasti akan berakhir di perut mereka, syukurlah. Meskipun dia adalah Ratu Pedang, dia juga seorang bangsawan galaksi. Meskipun kebenciannya sangat dalam, terhadap Motianji, dia hanya memiliki rasa hormat. Untuk dapat melihat kata-kata terakhir Motianji, Ji Zining sangat gembira, dia masih memiliki kecerdasan manusia. Hebat! Hong Dali menatap dengan bingung. Ia segera memberi instruksi kepada para anteknya. Semuanya, cepat catat kata-katanya, berlatihlah saat kita kembali, sayang sekali jika tidak menguasai keterampilan ini. Ji Zining bertanya, kamu tidak berlatih? Aku anak yang boros. Hong Dali mendengus. Aku tidak akan melakukan sesuatu sendiri. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menyebut dirinya anak yang hilang. Ji Zining terkekeh. Dasar idiot pemalas, kenapa Zhang Yiku menyukai orang idiot sepertimu? Mendengar itu, Hong Dali mengajukan pertanyaan yang sangat klasik, apakah kamu butuh alasan untuk mencintai seseorang? Apakah kamu butuh alasan? Tidak, kan? Berbicara dengan fasih. Ji Zining terdiam. Dia memunggungi Hong Dali. Pada saat ini, dia melihat Tang Muxin, yang sedang memeluk lengan Hong Dali. Dia mendengus dingin. Dasar gadis nakal, kemarilah. Ah, aku. Tang Muxin menunjuk hidungnya, ketakutan. Ia bertanya dengan lembut, Kak Zining, kau mencariku. Bab 823. Fusi gagal. Tentu saja. Ji Zining menatap Tang Muxin lama-lama dan bertanya, apa yang terjadi antara kamu dan bajingan ini? Hong Dali segera menyela sebelum Tang Muxin sempat berbicara. Dia tunanganku, saudari Zining, aku belum sempat memberitahumu tentang ini. Tindakannya mengkhianati kata-katanya saat dia melindungi Tang Muxin dengan tubuhnya. Bagaimanapun, meskipun Ji Zining berhubungan baik dengan semua orang, dia tetap dikenal sebagai Ratu Pedang. Suasana hati Ratu Pedang yang sudah menjanda tidak dapat diprediksi dengan mudah oleh logika, jadi dia harus memastikan keselamatan Tang Muxin. Oh, tunangan. Ji Zining mencibir. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan kilatan petir menyambar ujung jarinya. Jika aku membunuhnya sekarang, kamu tidak akan punya tunangan lagi, dengan begitu, Xiaoyi kita akan menjadi satu-satunya istrimu, haha. Dia benar-benar memulai serangannya. Sebagai Ratu Pedang, gerakan Ji Zining jelas bukan hal yang bisa dianggap remeh. Dalam sekejap mata, telapak tangannya yang diliputi petir telah mencapai dada Tang Muxin. Apa-apaan ini, kau benar-benar bertarung. Hong Dali terkejut. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan berdiri tepat di depan Tang Muxin, melindunginya dengan tubuhnya. Bam! Seluruh tubuh Hong Dali terangkat dari tanah dan langsung menghantam Tang Muxin, yang menyebabkan mereka berdua jatuh dan berguling bersama. Untungnya Hong Dali cukup terampil untuk memastikan tidak ada yang terluka kecuali wajahnya yang penuh debu. Tubuh Tang Muxin lembut dan lentur, terutama dadanya, wanita benar-benar terbuat dari air. Lindungi Tuan Muda dan Nyonya Muda. Setelah menyaksikan perkelahian itu, para antek tidak terlalu memikirkan apapun sebelum berlari di depan Hong Dali dan Tang Muxin. Keyakinan dan kesetiaan seperti ini cukup langka. Ji Zining tidak melanjutkan lebih jauh setelah berhasil mendapatkan pukulan. Sebaliknya, dia tampak puas dengan penampilan Hong Dali. Kurasa Xiaoyi tidak perlu khawatir diganggu karena dia bersamamu. Sialan. Bisakah kau memberi peringatan sebelum kau bertindak lain kali? Kita akan berada dalam masalah besar jika aku terlambat sedetik saja tadi, kau tahu itu kan? Tentu saja Hong Dali tahu bahwa masalah yang mereka hadapi sekarang pun bukan hal yang lucu. Ayah. Bai Hekou kecil tidak dapat tinggal di dalam malaikat petir lagi setelah menyaksikan kekalahan Hong Dali. Dia sudah sangat dekat dengan Hong Dali. Tak seorang pun menduga tindakan Ji Zining yang tiba-tiba. Sementara mereka membeku dan tertegun, Bai Hekou kecil berhasil terbang keluar dari Thunder Angel dan langsung menuju Ji Zining. Beraninya kau memukul ayahku, dasar penjahat. Sial. Itulah yang seharusnya menjadi kartu as kita, dasar bocah nakal, yang mengajarimu bersikap impulsif. Tetap saja, kamu adalah anak baik yang tahu cara melindungi ayahnya. Meskipun dia sedikit kesal, Hong Dali tidak tahan untuk menyalahkan Bai Hekou kecil. Jika dia melihat Hong Wei Guo dipukuli, dia mungkin akan lebih impulsif daripada Bai Hekou kecil. Namun, semuanya awalnya cukup sederhana. Masalahnya adalah semua orang berkumpul di sini. Kumbang Kaisar ada di sana. Ia bereaksi begitu Bai Hekou kecil keluar. Ia berbalik dan seberkas cahaya yang dipancarkan oleh tanduk tunggalnya yang besar terfokus langsung pada Bai Hekou kecil. Sialan, lupa soal ini. Ayah, aku takut. Bai Hekou kecil meronta-ronta di dalam sinar cahaya. Dia tidak ingin meninggalkan Hong Dali.
Bahkan jika penyatuan dengan Kaisar Kumbang dapat membuatnya lebih kuat, dia tetap tidak mau melakukannya. Tidak. Hong Dali sangat terkejut dan bergegas maju untuk meraih Ji Zining. Turunkan anakku, kau tidak boleh menyentuh anakku. Ham. Ji Zining menciptakan wilayah petir di depannya dan perlahan-lahan naik ke udara. Saat tubuhnya terangkat, dia berkata, gen putramu sangat cocok untuk fusi dengan Emperor Beetle. Setelah fusi selesai, dia akan menjadi Star Knight terkuat, alam semesta akan menjadi miliknya, ini akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan bagi siapapun, beraninya kau menolaknya. Setelah dia mengatakan ini, semua orang tercengang. Ksatria bintang terkuat. Seluruh alam semesta akan menjadi miliknya. Yang terpenting, dia putra Hong Dali. Orang ini pasti punya latar belakang yang paling mengerikan setelah dewasa nanti. Apa-apaan ini? Apa kau serius? Hong Dali juga tercengang. Sejujurnya, jika Bai Heko kecil benar-benar bisa menjadi begitu kuat, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Namun, Hong Dali memikirkan gambaran yang lebih besar. Dia segera bertanya, kalau begitu, Suster Zining, apakah Bai Heko kecil akan kehilangan kesadaran manusianya jika dia bergabung dengan Kaisar Kumbang? Apakah dia masih bisa menikah dan punya anak? Apakah dia akan mati? Ini adalah pertanyaan penting. Meskipun Bai Heko kecil bukan darah daging Hong Dali, dia tetaplah putranya. Wajar saja jika seorang ayah khawatir tentang masa depan anaknya. Tingkat keberhasilannya hanya 30%. Suara Ji Zining membuat Hong Dali merinding. Namun, saya yakin itu layak dicoba. Apa-apaan ini, tidak ada gunanya. Apa gunanya mencoba dengan tingkat keberhasilan 30%? Hong Dali mengumpat. Dasar nenek tua, kembalikan anakku tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk ini. Bai Heko kecil juga melambaikan tangannya di udara. Ayah, aku takut, aku tidak ingin meninggalkanmu. Hahaha, sekarang sudah terlambat. Ji Zining tertawa terbahak-bahak. Apa kau pikir aku membawa begitu banyak orang ke sini hanya untuk mengobrol denganmu? Menyerahlah sekarang. Begitu sinar cahaya Kaisar Kumbang padam, tidak ada yang bisa diubah. Lebih jauh, apa yang akan kau lakukan bahkan jika kau bisa melawannya? Bisakah kau mengalahkan Kaisar Kumbang? Bisakah kau mengalahkan 6 miliar anggota klanku? Dasar jalan gila. Hong Dali menunjuk Ji Zining dan berteriak, aku akan berhadapan langsung denganmu. Semua orang meningkatkan kewaspadaan mereka karena situasi akan menjadi lebih serius. Lucifer melangkah keluar dari Thunder Angel. Dia berdiri bersama Feng Wuhen dan menatap Hong Dali. Mereka bertanya, Tuan Muda, haruskah kita membuat tornado lagi? Apa yang kau tunggu? Hong Dali memperhatikan Bai Heko kecil bergerak mendekati Kaisar Kumbang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, persetan, itu anakku, jika aku bahkan tidak bisa melindungi anakku sendiri, ayah macam apa aku ini? Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah suara kasar terdengar dari langit. Wahahaha, ada Kumbang Kaisar di sini, itu bukan hal yang mudah. Semua orang mendongak dan melihat sebuah kapal luar angkasa raksasa yang membentang lebih dari 10 km. Di haluan kapal luar angkasa itu berdiri seorang raksasa berjanggut putih berusia 60-an. Tuan Gerbang yang Agung telah tiba. Ayah. Gerbang jenggot putih tiba tepat waktu. Hong Dali meraih pemancar dan berteriak, ayah, anakku, cucumu akan diculik. Oh. Tuan Get menatap Kaisar Kumbang dan tertawa. Sudah lama aku tidak mendengar tentang Kaisar Kumbang. Kemunculan terakhir yang terdokumentasikan lebih dari 5.000 tahun yang lalu, kan? Bajingan kecil, itu pasti putramu di langit. Itu cucuku. Cucuku akan bergabung dengan Kaisar Kumbang. Ya, Hong Dali panik. Ayah, apa ayah punya ide? Semua orang menatap gerbang jenggot putih. Akhirnya, balasan singkat gerbang jenggot putih membuat semua orang terpukul. Sebenarnya, tidak. Sialan. Hong Dali begitu cemas hingga telapak tangannya dipenuhi keringat. Ayah, kemungkinannya hanya 30% benda itu akan berhasil menyatu dengan putraku. Kalau gagal, putraku, cucumu akan lenyap. Tidak masalah. Get melompat turun saat pesawat antariksa itu berhenti bergerak. Tubuh raksasanya jatuh dari ketinggian ribuan meter di langit. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kemungkinan besar kamu akan berakhir hancur berantakan di tanah jika melompat dari ketinggian itu. Namun, Get dengan mudah melakukan salto ganda di udara dan menghancurkan udara di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Dia menginjak udara yang hancur untuk mendarat di tanah dengan mudah dan anggun. Kaisar Kumbang adalah salah satu garis keturunan terkuat di alam semesta, aku bukan tandingannya. Get menatap Bai Heko kecil di udara dan berkata dengan sedih, sepertinya aku terlambat selangkah, kalau saja aku datang lebih awal dan menceritakan semuanya tentang Kaisar Kumbang. Tidak ada yang dapat dilakukan sekarang, karena tidak seorang pun menduga Kumbang Kaisar akan muncul di sini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Hong Dali sangat tegang dan mondar-mandir. Awalnya,
Penggabungan antara Kaisar Kumbang dan Bai Hekou kecil merupakan kesempatan emas bagi Bai Hekou kecil. Bagaimanapun, Kaisar Kumbang merupakan salah satu makhluk terkuat di alam semesta. Seperti yang dikatakan Ji Zining, jika Bai Hekou kecil menyatu dengan Kaisar Kumbang, seluruh alam semesta bisa menjadi halaman belakangnya untuk bermain. Namun, masalahnya terletak pada tingkat keberhasilan penggabungan yang rendah. Hong Dali tidak berani bertaruh pada peluang keberhasilan 30%. Dia selalu sangat beruntung. Namun, bagaimana jika keberuntungannya habis kali ini? Lagi pula, Bai Hekou kecillah yang menjadi fokus di sini, bukan dirinya. Pandangan semua orang tertuju pada Bai Hekou kecil dan mengkhawatirkannya. Bukanlah tugas yang mudah untuk menyatu dengan Kaisar Kumbang. Tingkat keberhasilannya hanya 30%. Bahkan jika tingkat kegagalannya 30%, Hong Dali tetap tidak akan berani bertaruh. Ini adalah nyawa manusia. Yang lebih penting, ini adalah nyawa putranya. Siapa yang bisa mempermainkannya? Namun, bahkan ayahnya Get mengatakan bahwa tidak ada cara lain untuk mengatasi hal ini. Hong Dali tidak berani bertindak. Jika terjadi kecelakaan dan menyebabkan Bai Hekou kecil meninggal seketika, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Hong Dali mengepalkan tangannya. Kumohon berhasil, semoga surga melindunginya dan memberi kita keajaiban. Tepat pada saat ini, sebuah mutasi terjadi. Di langit, Bai Hekou kecil sudah diselimuti oleh pelindung tulang. Namun, pelindung tulang itu tiba-tiba mulai terkelupas. Oh tidak, Ji Zining berubah serius kali ini. Penggabungan gen berjalan dengan baik, namun, ketahanan mental si bajingan kecil itu terlalu lemah. Tidak ada cara untuk melanjutkan penggabungan, jika kita terus melakukannya, dia pasti akan mati. Apa-apaan? Gagal total. Nak, teriak Hong Dali sekeras-kerasnya. Berusahalah sekuat tenaga, cobalah mendekatinya, jika keadaan tetap seperti ini, kau akan mati. Ayah, teriak Bai Hekou kecil, ini sangat menakutkan, aku takut. Aku tidak mau menyatu dengannya, tidak. Ayah. Aku tidak mau meninggalkan ayah. Bab 824. Punya kalkulator. Apa-apaan ini? Hong Dali mungkin tidak berperasaan, tetapi dia tidak bodoh. Dia mengerti mengapa Bai Hekou kecil begitu ketakutan dalam sedetik. Kumbang Kaisar lahir dari pembunuhan murni. Lebih dari 50 juta Zerg yang bermutasi bertarung dan saling membunuh untuk berevolusi menjadi salah satu bentuk makhluk hidup tertinggi di seluruh alam semesta. Ini adalah makhluk dengan level yang lebih tinggi daripada Phoenix Hijau dan Naga Biru. Seberapa mengerikan auranya. Tidak peduli seberapa cocok gen Bai Hekou kecil dan seberapa cepat ia tumbuh dewasa, ia tetaplah seorang anak berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin ia bisa bertahan? Hong Dali merasakan bulu kuduknya berdiri dan berteriak, bajingan. Kembalikan anakku. Dia tidak mau menyatu denganmu. Sudah terlambat. Ji Zining menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, sudah terlambat. Begitu fusi dimulai, tidak bisa dihentikan. Gerbang jenggot putih hanya bisa menatap ketika pelindung tulang Bai Hekou kecil terus terkelupas. Sebuah pelindung tulang emas berkilau terlihat dari bawah, yang keduanya akan runtuh dan terlepas juga. Ia menggelengkan kepala. Gennya memang cocok, tetapi aura pembunuh kumbang kaisar terlalu kuat untuk anak itu. Kita terlambat satu langkah. Tidak ada yang berguna untuk dikatakan sekarang, namun Hong Dali terus berteriak. Kembalikan anakku. Ledakan. Saat kilatan cahaya putih yang menyilaukan muncul, Hong Dali menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat semua orang pulih dari cahaya, mereka semua benar-benar tercengang. Bai Hekou kecil yang mengenakan baju besi tulang emas kini berdiri di posisi Hong Dali. Entah bagaimana, Hong Dali telah memasuki sinar cahaya Kaisar Kumbang. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Apa yang terjadi barusan? Bagaimana mungkin Hong Dali bertukar posisi dengan Bai Hekou kecil? Dali. Jantung Tang Muxin hampir berhenti berdetak. Tuan muda. Lin Yanwei benar-benar tercengang. Pakaian suci mekanik, siap. Lin Chuyin adalah yang paling tegas. Ia langsung mempersenjatai dirinya dengan pakaian suci mekanik, siap menyerang. Tunggu sebentar. Tuan Get menyeret Lin Chuyin. Dia menyentuh janggutnya dan berpikir lama sambil mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia berteriak, semuanya, mundur, cari tempat yang aman untuk bersembunyi, sekarang. Get sangat berpengalaman dan berpengalaman. Ia bahkan tahu tentang kumbang kaisar. Pasti ada sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Meskipun tidak ada yang mengerti perintahnya, mereka memutuskan untuk mendengarkannya dan mundur terlebih dahulu. Kau juga harus turun, Ratu Pedang. Get menoleh ke arah Ji Zining. Turunlah dulu, keadaan sudah sangat berubah, sudah bukan saatnya bagi kita untuk bermusuhan, dengarkan aku dulu. Baiklah. Ji Zining penasaran bagaimana semuanya berakhir seperti ini, karena ia belum pernah melihat yang seperti ini.
Sebagai Ratu Pedang, ia cukup kuat untuk memastikan keselamatannya sendiri. Meskipun ada makhluk super kuat di sisi lain yang bisa menghancurkan udara, ia tetap yakin bisa pergi jika ia mau tanpa ada yang menghentikannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang mengerumuni Get. Tidak ada lagi yang penting sekarang. Satu-satunya yang penting adalah bagaimana keadaan Hong Dali. Singkatnya, Hong Dali baru saja panik dan mengaktifkan semacam kemampuan dalam garis keturunannya, kata gerbang jenggot putih dengan suara rendah. Anak itu, Dali, menyembunyikan banyak rahasia. Kemampuan ini memungkinkannya bertukar posisi dengan targetnya. Sepertinya itu semacam kemampuan tersembunyi dari garis keturunan tingkat tinggi di alam semesta. Saya tidak yakin detailnya. Singkatnya, cucu saya baik-baik saja sekarang. Bukan hanya baik-baik saja, dia telah menjadi sangat kuat. Namun, Dali sedang dalam masalah. Ayah, kata Tang Muxin buru-buru, bagaimana kita bisa membantu Dali? Aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Peluang keberhasilannya hanya 30%. Sekarang semuanya menjadi tak terduga. Ji Zining menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Bai Heko kecil memiliki tingkat keberhasilan 30% hanya karena gennya sangat cocok untuk fusi dengan gen klan kita. Namun, Hong Dali berbeda. Kalau aku tidak salah, Bai Heko kecil memiliki beberapa kekurangan alami pada gennya yang melengkapi gen anggota klan kita, kan? Zhang Yi sangat gugup hingga wajahnya memerah. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang, tetapi tetap menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ayah. Bai Heko kecil mulai menangis. Ia masih kecil dan mudah terganggu oleh hal-hal seperti ini. Ini semua salahku. Hiks hiks hiks, ayah, hiks hiks hiks. Jangan menangis, jangan menangis. Karena Hong Dali sekarang terjebak dalam sorotan cahaya, Tang Muxin tentu saja harus bertanggung jawab atas tim, ia menggendong Bai Heko kecil dan menghiburnya. Dali pasti akan menemukan solusinya. Aku yakin. Sekarang kita hanya bisa berharap semuanya tidak terlalu mengejutkan. Get menatap Kaisar Kumbang Emas di langit dan berkata, aku pernah membaca di dokumen kuno bahwa kecelakaan sangat mungkin terjadi ketika Kaisar Kumbang menyatu dengan manusia. Setelah fusi gagal, aura pembunuh raksasa Kaisar Kumbang akan bocor dan menjadi sangat mudah meledak. Mereka yang menyentuhnya bisa dengan mudah meledak sendiri. Itulah sebabnya aku meminta semua orang untuk bersembunyi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bertahan melewati 24 jam pertama yang paling sulit. Setelah periode 24 jam berlalu, mungkin akan ada perubahan situasi. 24 jam. Satu hari, memang tidak panjang atau pendek, tapi tentu saja, tidak semudah itu untuk ditanggung. Semua orang terdiam saat ini. Meskipun tidak ada yang menyukai Ji Zining, Liang dan para anteknya bahkan ingin melawannya saat ini, Nyonya Muda Tang Muxin adalah yang paling tenang dan rasional. Kita harus tetap tenang. Tang Muxin tampak bertekad. Dali tidak ada di sini, jadi kita tidak bisa main-main dengan pikiran kita sendiri. Setidaknya kita harus menunggu sampai jam ke-24. Jika Dali benar-benar mati. Ia terdiam sejenak, air mata mengalir di wajahnya. Aku pasti akan membalaskan dendam Dali. Cobalah untuk membalaskan dendamnya, seolah-olah aku takut padamu. Ji Zining memang terganggu oleh perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu. Namun, dia adalah Ratu Pedang. Dia tentu tidak akan mau kehilangan mukanya. Jika kita benar-benar sampai pada titik itu, kau boleh mencoba semaumu. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Beruntung, ayah yang cerdik itu ada di sini. Ia dihormati oleh semua orang. Baiklah, tenanglah, Dali selalu menjadi anak yang beruntung, kurasa ia tidak akan mati semudah itu. Semua orang senang mendengarnya. Seketika, semua orang duduk dan menunggu waktu berlalu. Whitebeard Get menyentuh dagunya dan bergumam, kemampuan yang dibangkitkan dari garis keturunannya cukup kuat, bahkan dapat mengganggu sinar cahaya fusi kode genetik Kaisar Kumbang. Di dalam sinar cahaya Kumbang Kaisar, Hong Dali menginap di sini. Sejujurnya, rasanya biasa saja. Ia hanya sangat lelah, dan ia merasa tubuhnya semakin lelah. Banyak hal memenuhi otaknya, campuran besar hal-hal acak yang tidak dapat ia analisis sekarang. Namun, entah bagaimana hal-hal itu tampak relevan bagi dirinya sendiri. Sial, apa-apaan ini? Hong Dali merasa kesal. Bagaimana aku bisa berakhir di sini? Apa yang terjadi sebelumnya? Aku anak yang hilang. Apa yang harus kulakukan di bawah sinar cahaya Kaisar Kumbang? Apa aku harus memerintah para Zerg? Dia tidak yakin apakah dia bisa memerintah Zerg. Namun, dia mengerti satu hal dengan jelas. Dia dalam masalah besar kali ini. Suara sistem segera terdengar, dan kali ini, suaranya terdengar jauh lebih terburu-buru. Waspada! Waspada! Kesehatan host menurun drastis. Setiap jam turun 1 poin. Begitu kesehatan host turun di bawah 30 poin, host akan kehilangan mobilitasnya. Begitu turun di bawah 10 poin,
host akan menjadi vegetatif. Begitu turun ke 0 poin, host akan mati. Apa-apaan? Segalanya bisa diselesaikan, tapi ini mengancam jiwa. Hong Dali segera mengeluarkan panel kontrol sistem. Semua statistik lainnya normal dan menunjukkan 100 poin penuh. Namun, bagian kesehatan, secara mengkhawatirkan menunjukkan 94 poin. Apa-apaan ini? Hong Dali panik. 6 poin hilang. Ya Tuhan, kita tidak bisa melakukan ini, mengapa aku kehilangan kesehatan dalam sorotan cahaya itu? Sistem akhirnya mengatakan beberapa hal ketika menghadapi situasi ini. Inang sedang mengalami fusi dengan kumbang kaisar. Karena gen Inang tidak kompatibel, kesehatan akan terus menurun. Jika kesehatan turun menjadi 0, Inang akan mati. Jika Inang mampu bertahan 360 hari tanpa mati, gen dapat menyatu secara paksa tanpa efek samping. Sial. Baiklah, terlepas dari penurunan kesehatan yang terus berlanjut, sepertinya ada peluang sukses menurut sistem. Lagi pula, tidak akan ada efek samping, itu yang penting. Apa yang dikatakan sistem selanjutnya membuat Hong Dali tertekan lagi. Dalam 144 jam pertama, 1 poin akan dikurangi dari kesehatan per jam, dari jam ke-144 hingga jam ke-720, 1 poin akan dikurangi dari kesehatan setiap 2 jam, setelah jam ke-720, host akan dikembalikan ke kebebasan, 1 poin akan dikurangi dari kesehatan setiap 3 jam hingga jam ke-3120, dari jam ke-3120 hingga jam ke-8640, 1 poin akan dikurangi dari kesehatan setiap 4 jam. Apa-apaan, angka-angka ini kedengarannya sangat membingungkan. Kamu punya kalkulator, teriak Hong Dali, aku tidak mengerti angka-angka sebesar ini. Sistemnya baik hati sekali ini. Akan memenuhi permintaan tuan rumah. Setengah jam kemudian. Apa-apaan ini? Hong Dali melihat angka-angka pada kalkulatornya dan berseru kaget. Selama 7 hari pertama, 1 poin kesehatan akan dikurangi per jam. Itu 24 poin per hari, 144 poin per minggu. Dari hari ke-8 hingga hari ke-30, total 23 hari, 12 poin akan dikurangi per hari, totalnya 276 poin. Dari hari ke-31 hingga hari ke-160, 8 poin akan dikurangi per hari, totalnya 1040 poin. Selama 200 hari terakhir, 6 poin akan dikurangi per hari, sehingga menjadi 1200 poin. Totalnya akan mencapai. Hong Dali menarik napas dalam-dalam. 2660 poin. Ahahaha. 1 poin kesehatan setara dengan $10.000 galaksi. Lagi pula, aku tidak tahu berapa banyak kekayaan yang harus kuhamburkan hanya untuk 1 poin kesehatan di masa depan. $266 juta. Itulah perkiraan kasar jumlah uang yang harus ia buang. Untuk hidupku, teriak Hong Dali, aku akan menyia-nyiakannya. Bab 825. Kenangan masa kecil. Hong Dali ingin menghambur-hamburkan kekayaannya, tetapi masalah muncul. Dia terjebak dalam sorotan cahaya dan tidak bisa melarikan diri. Jika dia tidak bisa keluar, tidak mungkin dia bisa menghambur-hamburkan kekayaan. Namun, poin kesehatannya turun dengan kecepatan 1 poin per jam. Dia hanya punya 100 poin kesehatan. Sebelumnya, dia berhati-hati dan menyimpan 10 poin atribut tambahan. Dengan kata lain, secara hipotetis dia bisa bertahan maksimal 110 jam. Setelah itu, dia akan mati. Brengsek. Saat Hong Dali memikirkannya, beberapa informasi aneh memasuki kepalanya dan mulai menyatu dengannya. Kesadarannya sangat lemah. Kalimat-kalimatnya terfragmentasi tetapi disertai dengan aura pembunuh yang sangat kuat. Ini. Hong Dali tertegun. Kesadarannya tidak penuh. Kesadarannya terpecah-pecah. Namun, Hong Dali merasakan sensasi aneh namun bertahan lama dari kesadarannya. Kamu, seru Hong Dali. Ledakan. Tepat saat dia mengatakan itu, suara keras meledak di kepalanya. Kesadarannya kemudian memasuki tempat yang penuh kekacauan. Itu adalah dimensi kacau yang surrealis yang dipenuhi kabut darah. Di tengah kabut darah berdiri sosok bayangan yang berkedip-kedip dan menjulang. Bayangan itu tampak lemah seolah-olah embusan angin dapat menjatuhkannya. Namun, ketika Hong Dali semakin dekat, ia tercengang oleh kemunculan bayangan itu. Itu, dirinya sendiri. Aku, Hong Dali. Suara bayangan itu teredam dan terputus-putus. Apakah kau, Hong Dali juga? Itu aku, kamu. Saat itu, Hong Dali mengerti segalanya. Apakah kamu pemilik asli tubuh itu? Ya, ini aku. Bayangan itu berwarna merah darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia terhuyung-huyung dan tersenyum pada Hong Dali. Aku, sangat bahagia, bertemu denganmu, aku selalu lemah, kupikir, aku tidak akan pernah bisa, membalas kebaikan orang tuaku, tapi, kau ada di sini sekarang, aku senang. Aku. Hong Dali bergegas maju dan memegang bayangan itu. Aku benar-benar minta maaf,
aku tidak bermaksud seperti ini, aku tidak ingin mengambil tubuhmu. Tidak, jangan minta maaf. Bayangan itu memeluk Dali dan bergumam, akulah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Aku tak sanggup meninggalkan dunia ini tanpa kedua orang tuaku, meskipun aku lemah. Aku tak ingin meninggalkan mereka, meskipun mereka memanggilku sampah. Tetap saja, aku hanya ingin berada di sisi kedua orang tuaku, itu saja, tapi bahkan keinginan itu tak dapat terpenuhi. Aku tersesat hingga kau muncul. Aku sangat senang, kau bisa datang, tubuhku menjadi lebih sehat, aku bisa beristirahat dengan tenang, akhirnya, aku bisa mendapatkan kembali kesadaranku. Tetap saja, itu tidak cukup, kesadaranku terlalu lemah, untuk bisa melihatmu, adalah batasku. Kau bisa melakukannya, kau pasti bisa melakukannya. Hong Dali memeluk bayangan itu erat-erat dan berkata, orang tuamu masih baik-baik saja, tidakkah kau ingin melihat mereka dengan mata kepalamu sendiri? Aku bisa mengembalikan tubuhmu, aku tidak pantas berada di dunia ini, aku tidak pernah pantas berada di dunia ini. Itu, tidak penting lagi, kata bayangan itu sambil tersenyum. Kau menghormati orang tuaku, aku tahu, semua itu, kau baik, sangat baik, aku senang bahwa seseorang semurni dirimu tinggal di tubuhku sekarang. Aku akan tenang, mengetahui kamu ada di sini. Kau berhasil. Kau bisa percaya padaku, teriak Hong Dali. Aku akan menjaga orang tuamu, jangan khawatir. Ya, aku tahu. Bayangan itu menunjukkan senyum puas. Tubuhnya mulai melemah. Aku puas mengetahui bahwa kau akan menjaga orang tuaku. Surga itu baik, bagiku. Tidak, jangan menghilang. Tunggu, kau harus bertahan, teriak Hong Dali sekeras-kerasnya. Jangan menghilang, jangan menghilang. Hehe, kau orang baik. Bayangan itu tersenyum dan berkata, aura pembunuh di sini, kuat, tapi kau tak perlu takut. Aku akan mati jadi, biarkan aku membantumu, menyerap auranya, kau orang baik, kau tak bisa terganggu oleh aura pembunuh di sini. Tubuh bayangan itu berubah menjadi warna merah darah yang lebih gelap, fitur wajahnya juga mulai kabur. Ini adalah gejala bahwa dia menyerap aura pembunuh. Dia sedang diasimilasi oleh aura pembunuh raksasa milik Kaisar Kumbang. Begitu dia menyerap seluruh aura pembunuh, dia akan mati sepenuhnya dan meninggalkan dunia ini. Dua Hong Dali, dua orang yang sama baik hatinya. Dan sekarang, salah satu dari mereka akan menghilang. Sistem, teriak Hong Dali, sistem, selamatkan dia, jangan biarkan dia mati. Aku, benar-benar, pecundang. Bayangan itu bergumam, jagalah orang tuaku, Xin Xin adalah gadis, yang baik, itu salahku karena terlalu lemah sehingga dia selalu membenciku. Bisakah kau berhenti menyebut Xin Xin saat ini? Teriak Hong Dali. Aku tahu dia baik. Tapi kaulah yang jahat. Kalau terus begini, kau akan menghilang. Aku tidak takut. Bayangan itu berkata pelan, aku melihatmu memperlakukan orang-orang di sekitarku dengan baik. Aku merasa puas. Dunia ini, begitu indah, begitu banyak hewan cantik, begitu banyak pemandangan indah, tanaman berwarna-warni, semuanya adalah kehidupan, semuanya menggemaskan. Kamu tidak boleh terpengaruh oleh aura pembunuh itu. Aku tahu. Air mata mengalir di wajah Hong Dali. Bertahanlah, kau harus bertahan. Pada saat ini, wajah bayangan itu menjadi semakin kabur, hampir menghilang. Beruntungnya, suara sistem tiba-tiba berbunyi. Sinkronisasi jiwa tuan rumah dan jiwa pemilik tubuh asli telah mencapai 100%, mulai menyatu. Fusi. Ya ampun, aku bisa menyatu dengan jiwa pemilik tubuh asli. Luar biasa. Jiwa yang begitu baik, bagaimana mungkin dia bisa menghilang? Bagaimana mungkin? Sistem melanjutkan. Penggabungan jiwa telah dimulai, sistem grid prodigal sedang ditingkatkan, harap tunggu. Bayangan merah darah di pelukan Hong Dali, pemilik asli tubuh itu, mulai memudar dan menyatu dengan tubuh Hong Dali sendiri. Pada saat yang sama, kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di otaknya. Ayah, ibu, lihat kupu-kupu itu sangat cantik. Ayah, kenapa aku tidak bisa lari? Anak-anak lain bisa lari, tapi aku sampai susah jalan, hiks. Ibu, apakah aku sakit? Aku tidak bisa mengangkat apapun, aku sangat lelah setiap hari. Ayah, ibu, kalian tidak perlu menggendongku sepanjang waktu, aku bisa berjalan, aku masih bisa berjalan sendiri. Ibu, aku membelikanmu es krim dan menghabiskan 500 yuan, mereka semua mengatakan bahwa aku adalah anak yang hilang, tetapi menurutku hanya hadiah yang mahal yang dapat menunjukkan betapa berharganya ibu bagiku. Ayah, aku melempar ponselku lagi hari ini, mereka menyebutku sampah tak berguna yang tak berguna apapun, saking marahnya, aku melempar ponselku, mereka semua ketakutan, hufet, seperti ayah seperti anak, kalau mereka memanggilku sampah,
bukankah itu sama saja dengan memanggilmu dan ibu sampah? Jadi aku menghabiskan 30.000 yuan dan mencari seseorang untuk menghajar mereka. Ah, tentu saja, itu hanya untuk mengintimidasi mereka. Mereka tidak benar-benar memukul mereka. Lagi pula, kesehatan adalah sesuatu yang harus dihargai. Kita tidak seharusnya menyakiti orang lain, kan? Bu, aku menghabiskan semua uangku. Ah, sebenarnya tidak banyak. Ada seekor anak anjing kecil dan dia sangat malang. Dia pincang dan meronta lebih keras daripada aku. Aku merasa kasihan dan berpikir, tubuhku tidak bisa disembuhkan, tetapi tubuhnya bisa. Jadi aku menghabiskan 50.000 yuan dan menemukan seseorang untuk membantuku merawatnya. Orang itu sangat senang, dia pasti juga suka anak anjing, kan? Ah, kau memanggilku anak yang hilang, baiklah, selama orang tuaku tidak perlu mengkhawatirkanku, aku baik-baik saja dengan apapun, hihi. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di otaknya. Hong Dali berdiri diam sementara air mata mengalir di wajahnya. Keluarga, kenangan masa kecil pemilik asli, setiap adegan menggambarkan ikatan kekeluargaan yang mengakar. Semuanya menyatu sepenuhnya dengan kenangan Hong Dali sendiri. Hong Dali masih tetap Hong Dali yang dulu. Namun, kini ia memiliki satu hal lagi. Satu hal yang selalu diimpikannya. Keluarga. Hatinya hangat. Hong Wei Guo, Lan Ruoxi. Hong Dali memang menganggap mereka sebagai orang tua kandungnya, tetapi bagaimanapun juga, ia kehilangan sesuatu yang sangat penting. Kenangan masa kecil. Tanpa itu, ada sesuatu yang selalu hilang dalam hatinya. Sekarang, segalanya berbeda. Hong Dali merasa seluruh dunia telah berubah sekarang setelah dia memiliki semua kenangan masa kecilnya. Masa kecilnya di panti asuhan hanya dijalani oleh seorang nenek yang merawatnya. Selebihnya hanyalah pengulangan belaka. Tidak ada kegiatan. Segalanya dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Penggabungan telah selesai, dan suara sistem pun terdengar. Fusi berhasil, memori asli menyatu, temperamen cocok, kondisi Inang saat ini, baik, tidak ada tanda-tanda ketidaknyamanan. Fusi berhasil. Sekarang aku menjadi anak yang bahagia dengan orang tuaku sendiri, wahahaha. Apa yang dikatakan sistem selanjutnya membuat Hong Dali tertekan lagi. Peringatan, aura pembunuh kumbang kaisar sangat kuat, semoga saja, tuan rumah dapat bertekad dan tidak terpengaruh oleh aura pembunuh itu, jika tidak, tuan rumah akan musnah. Setelah itu, suara sistem menghilang. Hong Dali melirik kabut aura pembunuh berwarna merah darah di sekitarnya dan menelan ludah. Aku, mungkin, tidak akan terpengaruh. Walaupun dia berkata demikian, dia sama sekali tidak memiliki keyakinan dalam hatinya. Bab 826. Sia-siakan atau mati. Aura pembunuh berwarna merah darah mengelilingi Hong Dali. Tolong. Pembunuhan, teriak Hong Dali sekuat tenaga. Makhluk ini akan menelanku. Setengah jam kemudian. Ini sepertinya tidak terlalu sulit, apa yang terjadi? Hong Dali memperhatikan aura pembunuh yang terus-menerus memasuki tubuhnya. Dia bertanya-tanya. Bukankah hal ini seharusnya menakutkan, suram, dan menakutkan, sepertinya tidak banyak berpengaruh. Ia mengamati lagi. Kabut merah darah itu tampak tak berujung dan terus menyatu dengan tubuhnya. Namun, sejujurnya, ia tidak merasakan apapun. Mungkin karena aku terlalu baik. Mungkin aku diberi terlalu banyak kartu orang baik di kehidupan sebelumnya. Hong Dali menyentuh dagunya. Banyak kenangan masa lalu membanjiri pikirannya. Dali, apakah aku terlihat baik sekarang? Saat itu matahari terbenam di sore hari. Hong Dali dan Tang Muxin mengajak anjing-anjing berjalan-jalan di dekat area luar Gunung Tianjing. Tang Muxin penuh dengan harapan dan impian. Aku akan menjadi pangeran yang cantik dan bahagia yang memperlakukan semua orang dengan baik. Hong Dali tersenyum dan memegang tangannya. Kau hampir sampai sekarang, yang terpenting adalah negara surgawi tidak memiliki pangeran. Sekarang kau adalah putri seluruh alam semesta karena aku adalah Raja Zerg. Hong Dali, tidak bisakah kau menjauh saja dariku, pangeran tampanku setidaknya harus punya BMW, kan? Itulah yang dikatakan gadis cantik di kelasnya di bumi. Aku tidak suka orang miskin. Pilihan yang bijaksana, saya juga berpikir begitu. Hong Dali, bisakah kau berhenti menjatuhkan kami? Kalau bukan kau, kami pasti menang. Itulah teriakan teman-teman sekelasnya saat turnamen basket universitas dulu. Sebenarnya bukan aku yang menjatuhkan kita, tapi memang tidak ada yang peduli pada anak yatim. Kurasa aku akan memaafkanmu. Sekarang ada orang-orang di sini yang menyukaiku dan peduli padaku, itu saja yang penting. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya bergema di benak Hong Dali, namun setiap kali Hong Dali hanya akan menemui mereka dengan senyuman. Dia tidak marah atau sentimental. Ia selalu tampak ceria dan riang. Mereka yang memperlakukannya dengan buruk akan langsung terlupakan. Mereka yang memperlakukannya dengan baik akan dikenang selamanya. Senyum Hong Dali semakin lebar seiring berjalannya waktu.
Dia tidak merasakan aura pembunuh yang mendalam. Sebaliknya, beberapa kekhawatiran yang mengakar perlahan-lahan teratasi. Ini membuktikan pepatah, kepribadianmu menentukan nasibmu. Kepribadian Hong Dali yang riang ternyata menjadi musuh bebuyutan aura pembunuh berwarna merah darah. Lagi pula, semua niat membunuh bermula dari kebencian. Namun, Hong Dali tidak menyimpan kebencian. Dali. Saat ia berbaring dengan nyaman di kabut pembunuh berwarna merah darah, suara Tang Muxin tiba-tiba terdengar. Dali, kau bisa mendengarku? Jawab aku kalau bisa. Xin. Apakah Xin memanggilku? Itu benar-benar kejutan besar. Mata Hong Dali langsung terbelalak lebar. Xin, aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku, teriak Hong Dali. Apakah semuanya baik-baik saja? Semua orang mulai merayakan karena mereka melihat Hong Dali baik-baik saja. Hahaha, ya, aku tahu Tuan Muda akan baik-baik saja, surga tidak akan meminta seseorang sebaik Tuan Muda untuk mati. Hentikan omong kosongmu tentang kematian. Tuan Muda kita adalah putra kesayangan surga, pasti putra kesayangan. Dia pasti memiliki keberuntungan surga. Lihat ini, Tuan Muda bernama Hong Dali, yang memiliki huruf yang sama dengan keberuntungan surga. 1. Keberuntungan surga diterjemahkan dari Hong Fu Kitian, yang memiliki huruf Hong yang sama dengan nama Hong Dali. Semua ini sudah takdir. Ya. Sekarang sedang tren nama 4 huruf. Kalau nanti kita punya bayi, kita akan beri nama keberuntungan dari surga. Semua orang mengangguk serempak. Itulah namanya. Kami semua baik-baik saja. Tang Muxin berteriak. Dali, apa kabar, apa yang kamu rasakan, bagaimana kami bisa membantu, semua orang khawatir padamu. Bagaimana kamu bisa membantu? Dali menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Tak lama kemudian, dia teringat dan mulai melambaikan tangannya ke udara. Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kamu bantu. Ada yang bisa membantu. Mata semua orang berbinar begitu mendengarnya. Jika mereka bisa membantu Dali menghadapi tantangan ini, tak ada yang perlu diragu. Mereka pasti setuju. Dali. Tang Muxin begitu gembira hingga air matanya menggenang. Apa yang perlu kami lakukan untuk membantumu? Beritahu kami. Semua orang menajamkan telinga, khawatir kalau mereka akan melewatkan sesuatu yang akan dikatakan Hong Dali. Tak lama kemudian, mereka paham, Hong Dali adalah tipe orang yang tetap berharap hingga dihadapkan pada kenyataan pahit. Hong Dali berteriak keras, bantu aku menyia-nyiakannya. Semua orang menjawab serempak, hah. Mata Tang Muxin terbelalak lebar. Dali, dasar brengsek, kok masih mikirin boros-boros di jam segini? Apa kamu bakal mati kalau nggak boros? Sial. Yang penting aku akan benar-benar mati jika aku tidak menyia-nyiakannya. Jika aku tidak menyia-nyiakannya, aku benar-benar akan mati. Hong Dali memberi isyarat dengan tangannya. Aku harus menyia-nyiakannya, bukankah aku akan menyia-nyiakan bakat orang tuaku untuk menghasilkan uang jika aku tidak menyia-nyiakannya? Aku tidak peduli bagaimana caranya, sia-siakan saja semampumu, jika tidak, aku benar-benar akan mati. Mata semua orang hampir copot. Apa yang terjadi? Ji Zining berkata dengan marah, bajingan ini, apa dia tidak bisa serius sebentar saja? Sayang sekali aku mengkhawatirkannya tadi. Jiang Qiansui memegangi kepalanya. Dia tidak bisa diselamatkan lagi. Yin Tianzong berkata, aku mengagumi betapa mendominasinya saudara Dali saat mengatakan itu. Bagaimana kalau aku membantumu menyia-nyiakannya juga? Feng Wuhen berkata, Dali punya kepribadian yang menarik, aku suka. Pada akhirnya, Tang Muxin lah yang perhatian. Dialah orang pertama yang mengikuti Hong Dali dalam menghambur-hamburkan uang. Sebagai tunangannya, Tang Muxin tidak pernah melupakan betapa lemahnya tubuh Hong Dali saat itu. Itulah sebabnya dia tidak menyukai Hong Dali sejak awal, bukan karena dia membencinya, tetapi karena dia menolak. Lagi pula, tidak ada gadis yang rela menjadi tunangan orang sakit-sakitan yang sesak napas hanya karena berjalan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Hong Dali, Tang Muxin adalah orang pertama yang menyadari bahwa pemulihan Hong Dali sebelumnya pasti terkait dengan pemborosan. Karena ia telah meminta semua orang untuk membantunya membuang-buang uang, itu pasti untuk menyelamatkan hidupnya. Dali bukanlah orang yang melontarkan lelucon tidak senonoh di saat yang salah. Semua orang dengarkan. Tang Muxin berbalik. Semua orang yang mengikuti Dali dan datang dari bumi, naiklah ke Thunder Angel sekarang dan kembali ke pusat aliansi galaksi, buang-buang semampu kalian. Semua orang berseru, benar-benar menghambur-hamburkan. Hanya antek-antek Hong Dali yang tampak bertekad. Mereka mengangguk serempak. Tidak masalah. Setelah menyelesaikan perencanaan kasar, Tang Muxin mulai mengalokasikan peran dan tugas tertentu. Saudari Nian Wei, pemborosan membutuhkan modal, Anda harus berusaha keras di sana, bernyanyilah, Bima Sakti akan segera dimulai, Anda harus menghadiri kompetisi ini, Saudari Nian Wei. Baiklah.
Lin Yanwei setuju tanpa berpikir dua kali. Demi Tuan Muda, aku akan berusaha sebaik mungkin. Saudari Xiaoyi. Tang Muxin terus memberi instruksi pada Ling Xiaoyi. Semua industri dan hal-hal lain yang sebelumnya dibeli oleh Dali akan diatur oleh Saudari Xiaoyi. Saya tidak mengerti hal-hal ini, tetapi seseorang harus mengurusnya. Baiklah, mengerti. Ling Xiaoyi mengangguk setuju. Ayah. Tang Muxin terus menatap gerbang jenggot putih. Kami harus merepotkanmu dengan toko sirah Dali. Wahahaha, enggak masalah. Get tertawa. Perjalanan ini benar-benar membuka mata. Jangan khawatir, enggak akan ada masalah setidaknya selama sebulan. Saudari Qiansui, Saudara Tianzong, Saudara Wu Hen. Tang Muxin memandang Jiang Qiansui dan Yin Tianzong. Mereka seharusnya tidak menampakkan diri dalam jangka pendek begitu mereka kembali ke planet super biru perak. Jika tidak, bangsawan galaksi dapat menyelidiki dan menyebabkan masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, Anda harus bersusah payah mengatur seseorang untuk menerima mereka. Baiklah. Jiang Qiansui langsung mengangguk. Saya masih punya beberapa industri di kota Shenluo. Tidak banyak orang yang tahu tentangnya, dan semua orang bisa tinggal di sana untuk saat ini. Semua orang. Tang Muxin menoleh ke arah yang lain. Kembalilah ke pusat aliansi galaksi, habiskan uangmu, jangan khawatir tentang pengeluaran berlebihan, setiap sen tambahan yang dikeluarkan akan mendatangkan manfaat tambahan, harap diingat, jangan ragu untuk menghabiskan uang. Baiklah. Tak ada lagi yang penting sekarang selain masalah Hong Dali. Semua orang mulai bersiap. Sin. Lin Yanwei mengerti bahwa Tang Muxin berencana untuk tinggal dan menemani Dali di sini. Yanwei berkata dengan lembut, harap ekstra hati-hati di sini begitu kita pergi. Jangan khawatir, kata Ji Zining, tidak ada yang bisa menyentuhnya selama aku di sini. Mereka lupa tentang Ratu Pedang. Dia tidak menggertak. Bahkan jika seluruh armada bintang aliansi galaksi datang ke sini, mereka mungkin tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka berdua. Lagi pula, Dali tidak pernah benar-benar menyinggung siapapun. Akibatnya, Lin Yanwei, Ling Xiaoyi, 9 Antek, Lucifer, Lin Chuyin, dan yang lainnya menaiki Thunder Angel dan menuju ke planet super biru perak sebagai persiapan untuk menyia-nyiakan. Zhang Yi tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal bersama Tang Muxin dan melindungi Hong Dali. Yin Tianzong, Jiang Qiansui, dan Feng Wuhen pergi menemui Li Tianxing untuk menyelesaikan masalah dengannya. Meskipun mereka tidak benar-benar bertarung sampai mati dengan Zerg, pengkhianatan Li Tianxing tetap menyakitkan dan harus dihadapi. Adapun pria misterius itu, ia menaiki pesawat ruang angkasa lain dan menuju bumi baru yang baru saja dibeli Hong Dali. Kini setelah Hong Dali menjadi jembatan antara bumi dan bumi baru, penelitian yang tepat dapat dilakukan terkait pengembangan bumi baru. Setidaknya, mereka harus menghindari masalah seperti pelajaran pahit tentang polusi lingkungan di bumi. Peran Wang Tua dan Bai Heko kecil jauh lebih sederhana. The Last Watch by Tianji berisi lebih dari cukup item bagi mereka untuk berlatih dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, semua orang berpisah dan mulai bekerja. Bab 827-99.999 Di alam semesta, di Thunder Angel. Setelah osilasi luar angkasa, Hong Wei Guo memandang alam semesta yang luas di luar jendela, tampak sangat serius. Sebagai ayah yang paling memanjakan Hong Dali, tentu saja ia sadar saat Hong Dali tertangkap dalam sorotan cahaya. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memegang tangan Lan Ruoxi dengan erat. Tidak peduli dengan Hong Dali. Tidak, Hong Wei Guo tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk panik. Itu hanya membuat semua orang cemas. Karena itu, dia tidak mengatakan apapun atau melakukan apapun. Dia hanya menunggu. Menunggu Hong Dali kembali. Dia yakin putranya tidak akan mati begitu saja. Karena dialah Hong Dali, dan darah Hong Wei Guo mengalir di tubuhnya. Dialah kebanggaan keluarga Hong, kebanggaan bumi. Bagaimana orang seperti itu bisa mati begitu saja? Seberapa jauh kita dari planet super biru perak? Hong Wei Guo tampak serius saat ini. Karena Hong Dali tidak mati dan bahkan ingin semua orang menyia-nyiakannya di planet super biru perak, sebagai seorang ayah, ia harus membantu putranya meletakkan fondasinya. Mengenai pengembangan bisnis bumi baru, Liu Yihui dan Mu Tai memegang kendali. Seharusnya tidak ada masalah dalam jangka pendek. Kita sedikit tidak beruntung kali ini. Tang Long tertekan. Ini akan memakan waktu 4 hari dan 16 jam lagi. 4 hari dan 16 jam. Hong Wei Guo menghitung dalam hati, lalu menggelengkan kepalanya. Semoga kita tepat waktu. 4 hari dan 16 jam. Itu setara dengan 112 jam. Hong Dali terperangkap dalam sorotan cahaya oleh Golden Emperor Beetle. Meskipun dia tidak tahu detail situasinya, itu pasti sangat berbahaya. Semoga kita tepat waktu. Di sisi lain, pesawat ruang angkasa tempat Li Tianxing berada.
Setelah beberapa hari berlatih, semua prajurit di seluruh pesawat ruang angkasa telah menyatukan kemampuan mereka. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya tak tahan lagi dan melarikan diri. Tentu saja, dalam proses penyatuan kaliber, beberapa prajurit menentang saran Li Tianxing. Bagaimanapun, melarikan diri tanpa melawan Zerg adalah noda dalam karir mereka. Oleh karena itu, mereka berakhir sengsara. Li Tianxing membekukan mereka dan melemparkan mereka keluar dari pesawat ruang angkasa. Baiklah, semuanya, ingat. Li Tianxing berulang kali mengingatkan para prajurit. Yang kita temui adalah Raja Zerg, mereka bukan Zerg biasa, jadi, bukan salah kita kalau kita kalah dan kabur, itu salah Hong Dali. Informasi palsu yang dia dapatkan itulah yang menyebabkan kematian 3 bangsawan galaksi. Sekarang bumi sudah musnah, kita tidak bisa begitu saja membiarkannya pergi. Kembalilah ke planet Beta bersamaku untuk meminta bala bantuan, kau mendengarku? Semua orang bersorak. Ya, bagus sekali. Li Tianxing menyatakan kepuasannya atas kerja sama semua orang. Kita akan kembali ke planet Beta dalam 10 hari, saat itu, aku akan memberi hadiah kepada semua orang. Di depan kata-kata terakhir oleh Tianji. Saat ini, hanya sedikit orang yang bisa menguasainya. Bagaimanapun, dasar dari seni bela diri ini adalah menguasai energi gelap dan persyaratan dasar energi gelap relatif tinggi. Saat ini, hanya beberapa antek yang mampu menguasainya, tentu saja, itu bukan masalah bagi Bai Heko kecil. Kakek Wang, semua pelindung tulang di tubuh Bai Heko kecil muncul. Dia menatap Wang Daoming. Aku siap, bisakah aku melakukan apa yang aku suka sekarang? Sepertinya begitu. Wang Daoming menatap kumbang kaisar emas yang sangat besar di atas kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Tuan Muda Dali, tidak boleh terjadi apa-apa padamu, kau anak yang baik. Dia mendesah 2 kali lalu membelai kepala Bai Heko kecil. Sepertinya tidak ada seorang pun di bumi, kau bisa menggunakan semua kekuatanmu. Oke. Bai Heko kecil mengangguk dengan marah. Ji Zining, yang sedari tadi memperhatikan dari samping, berkata dengan lembut, "Nak, kemarilah sebentar." Kakek, aku takut. Bai Heko kecil hampir terbunuh oleh sinar cahaya tadi. Itu seperti mimpi buruk. Dia tidak berani mendekati Ji Zining dan segera bersembunyi di belakang Wang Daoming. Nona Zining, ini. Sejujurnya, Wang Daoming tidak berani membiarkan Bai Heko kecil lewat. Entah apa yang sedang direncanakan wanita ini. Ini bukan lelucon. Jangan khawatir. Ji Zining menggelengkan kepalanya. Karena penyatuannya gagal, aku tidak akan mempersulitnya, aku hanya ingin melihat seberapa kuat produk setengah jadi itu. Dari sini, kita akan dapat menyimpulkan kekuatan Hong Dali saat ia berhasil menyatu dengan Golden Emperor Beetle. Kalau begitu, Wang Daoming berpikir sejenak. Jika Ji Zining memang berniat melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa melawannya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah. Dia menyenggol Bai Heko kecil. Lihatlah, jangan takut, mungkin kamu akan belajar sesuatu. Bagaimanapun juga, pihak lainnya adalah Ratu Pedang. Tidak ada yang tahu berapa banyak sumber daya yang dimilikinya. Tidak akan ada kerugian. Kalau begitu, aku akan pergi ke sana. Bai Heko kecil berjalan mendekat dengan ragu-ragu. Cepat, biar aku lihat. Ji Zining membungkuk. Bai Heko kecil hanya sebesar anak berusia 7 atau 8 tahun. Ji Zining awalnya adalah seorang aristokrat galaksi. Setelah jatuh cinta pada si jenius Ye Hantian, serangkaian kejadian terjadi. Oleh karena itu, dia tidak memiliki anak sendiri. Sekarang setelah seorang anak seperti Bai Heko kecil, yang gennya dimodifikasi dengan indah dengan gen Zerg, telah muncul, dia merasa dekat dengannya. Dia seperti anaknya sendiri. Bagus, kata Ji Zining lembut. Alismu indah, hidungmu mancung dan mancung, dahimu tinggi. Ya, sangat tampan. Dia menghela napas dan berkata pelan, jika aku punya anak dengan Hantian, dia mungkin akan sama imutnya. Ji Zining memegang tangan Bai Heko kecil dan menggaruk pergelangan tangannya, begitu pula pergelangan tangan Bai Heko kecil. Ia lalu meneteskan setetes darah ke telapak tangan Bai Heko kecil. Tetesan darah itu biasa saja. Namun maknanya sama sekali tidak biasa. Ini darah Ratu Pedang. Ji Zining tersenyum. Dengan ini, kemanapun kau pergi, kau tidak akan pernah diserang Zerg di Bima Sakti. Jika kau dalam bahaya, Zerg akan datang melindungimu. Bibi, tanya Bai Heko kecil hati-hati. Bibi tidak ingin membunuhku lagi. Kenapa aku harus membunuhmu? Ji Zining tersenyum. Awalnya, aku ingin melatihmu menjadi Star Knight. Tapi kau terlalu muda dan tak mampu menahan aura pembunuh Golden Emperor Beetle. Aku salah perhitungan. Baiklah, coba kekuatan barumu. Baiklah. Bai Heko kecil melangkah mundur ke sebidang tanah tandus. Ji Zining mengeluarkan kacamata entah dari mana dan mengangguk. Silakan mulai. Baiklah.
Bai Hekou kecil mengerahkan sedikit tenaganya. Angka-angka pada kaca pembesar Ji Zining menunjukkan kekuatan 568, kelincahan 554, refleks 579. Ini adalah tahap pertama. Bai Hekou kecil tersenyum. Aku siap untuk tahap kedua. Baiklah. Ji Zining mengangguk. Pop. Pada tahap kedua, pelindung tulang Bai Hekou kecil mulai berubah menjadi kuning kemasan. Pada saat ini, angka-angka pada teropong Ji Zining meningkat pesat. Ketika jumlahnya akhirnya berhenti, jumlahnya sungguh tinggi dan menakutkan. Kekuatan, 8.769, kelincahan, 7.856, refleks, 8.634. Kekuatan yang luar biasa. Ji Zining puas. Kamu tidak mengecewakanku. Luar biasa. Namun, jelas bahwa sebagai salah satu makhluk terbaik di alam semesta, kumbang Kaisar Emas mampu melakukan lebih dari itu. Lagi pula, ia adalah makhluk super yang bisa melahap planet dengan mudah. Itu bukan lelucon. Lebih dari 5.000 planet itu mudah sekali. Aku siap untuk tahap ketiga. Bai Hekou kecil tampak serius. Dia menggerutu sebentar, lalu berteriak, tahap ketiga, berubah. Boom! Armor tulang Bai Hekou kecil mulai berputar dengan indah. Pada saat ini, penampilannya semakin mirip dengan para ksatria Zerg. Hanya saja, dia lebih cantik dan lebih rupawan. Ksatria Zerg biasa hanya punya roket pendorong di punggung mereka untuk terbang. Bai Hekou kecil punya sayap. Sayap emas setipis sayap jangkrik. Kristal transparan muncul di sekujur tubuhnya. Kristal-kristal itu memiliki kemampuan untuk memadatkan semua energi di alam semesta dan meluncurkannya. Inilah Zerg Knight terkuat yang akan terbentuk setelah fusi dengan Golden Emperor Beetle, senjata terkuat Star Knight. Meriam energi gelap. Kekuatan, 99.999, kelincahan, 99.999, refleks, 99.999. Atribut semuanya telah mencapai maksimum 99.999. Bibi Zining, aku akan keluar dan jalan-jalan. Tepat setelah dia berbicara, Bai Hekou kecil melesat maju dan menghilang diterpa hembusan angin kencang. Cepat sekali. Ji Zining terkejut. Inikah kekuatan seorang ksatria bintang setelah fusi dengan kumbang Kaisar Emas? Ini bahkan belum transformasi terakhirnya. Hanya dalam waktu 30 detik, wujud emas Bai Hekou kecil telah kembali. Hehe, Bibi Zining, aku sudah mengelilingi bumi beberapa kali, rasanya menyenangkan. Dia mengelilingi bumi beberapa kali dalam 30 detik. Mendengar itu, Wang Daoming terpesona, petarung kuat macam apa yang Tuan Muda Dali dapatkan kali ini. Bab 828. Aku tak tahan lagi. Tidak buruk, tidak buruk. Ji Zining sangat puas. Namun, masih ada sesuatu yang ingin dia ketahui. Apakah kamu tidak ingin meledakkan sesuatu? Aku ingin, tetapi aku takut menyakiti orang lain, kata Bai Hekou kecil sambil menggelengkan kepalanya. Papa berkata bahwa seseorang harus baik dan murah hati, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, jadi aku tidak akan meledakkan sesuatu. Anak ini. Semakin Ji Zining memandang Bai Hekou kecil, semakin ia menyukainya. Kini, ia tak sanggup mengubah Bai Hekou kecil menjadi mesin pembunuh. Jadi, setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia tiba-tiba menunjuk ke langit dan berkata, anak kecil, sekarang ada 3 kapal induk terbengkalai di luar angkasa. Kapal induk itu sangat besar dan akan merepotkan jika jatuh ke bumi. Kenapa kau tidak meledakkannya saja? Apakah mereka benar-benar akan jatuh? Bai Hekou kecil memikirkannya dan mengangguk dengan tegas. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Puff. Dengan suara lain, Bai Hekou kecil langsung menghilang. Tak lama kemudian, di luar angkasa tepat di luar bumi, di depan 3 pembawa bintang Orde Kedua yang dimutilasi oleh Raja Zerg. Karena kemunculan Raja Zerg, ketiga kapal luar angkasa tingkat bintang ini telah hancur tak dapat dikenali lagi. Tidak ada lagi orang di dalamnya. Mereka hanya seperti potongan besi tua yang mengambang di angkasa. Bagaimanapun, Bai Hekou kecil tidak begitu mengerti apa yang tengah terjadi, tetapi dia tahu akan sangat merepotkan jika ketiga pembawa itu jatuh ke bumi, jadi dia mengepalkan tinjunya dengan tegas. Pop! Tiba-tiba, hampir setengah dari pelindung tulang di tubuh Bai Hekou kecil terbuka, memperlihatkan kristal transparan di dalamnya. Energi dari kristal transparan di pelindung tulang bereaksi dengan energi dari kristal di luar tubuhnya dan energi gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekujur tubuhnya. Dalam waktu singkat, mereka membentuk 4 bola energi gelap. Meriam energi gelap. Bai Hekou kecil membidik ke arah kapal induk. Tembak, boom. 4 sinar energi gelap yang lebarnya setidaknya 5 meter melesat keluar. Energi gelap itu awalnya berukuran sekitar 5 meter. Saat bergerak keluar, ukurannya bertambah secara eksponensial.
Saat mencapai 3 wahana antariksa, lebarnya telah mencapai lebih dari 100 km. Gelap gulita. 4 meriam energi gelap, masing-masing berdiameter 400 km, menelan abis 3 kendaraan pembawa luar angkasa bintang tingkat kedua. Ketika sinar sisa meriam energi gelap memudar, 3 kendaraan pembawa luar angkasa bintang tingkat kedua telah sepenuhnya menghilang dari alam semesta. Hehe, bumi seharusnya aman sekarang. Setelah menyelesaikan tugasnya, Bai Heko kecil menyeringai. Dengan suara, wus, ia terbang menuju bumi. Di dalam pesawat ruang angkasa kecil, 3 bangsawan galaksi, Yin Tianzong, Jiang Qiansui, dan Feng Wuhen, berada di kokpit. Yin Tianzong menggertakkan gigi dan berkata, begitu aku kembali, aku akan memastikan Li Tianxing mendapat masalah besar. Orang tak tahu malu itu benar-benar meninggalkan kita di saat genting. Kalau kita tidak beruntung, kita akan jadi santapan Zerg. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Tidak mungkin. Jiang Qiansui dan Feng Wuhen mengangguk dengan tegas. Namun, Jiang Qiansui buru-buru berkata, Tianzong, jangan terburu-buru melaporkannya. Aku baru saja menyadari sesuatu yang sangat penting. Ah, jangan laporkan dia. Kalau aku tidak laporkan, apa kita biarkan saja dia begitu saja? Yin Tianzong berkata dengan heran. Dia meninggalkan kita dan kabur di saat kita membutuhkan. Kita hampir mati gara-gara dia. Bahkan aku, dari klan Roth, ikut bertempur dan dia malah kabur. Bagaimana mungkin aku bisa menoleransi itu? Feng Wuhen terkejut, tetapi ia tahu Jiang Qiansui selalu cerdas. Ia segera bertanya, Qiansui, apa kau memikirkan sesuatu? Ceritakan pada kami agar kami bisa bersiap. Ya, itu sesuatu yang sangat penting. Jiang Qiansui berkata perlahan, coba pikirkan, dalam perjalanan pulang, Xin Xin bilang akan merepotkan orang-orang mereka untuk menunjukkan diri saat mereka kembali karena akan merepotkan jika para bangsawan galaksi tahu apa yang terjadi, kan? Kalau kita kembali dan melaporkan Li Tianxing, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Feng Wuhen mengusap dagunya. Kita akan diinterogasi tentang bagaimana kita bisa kembali hidup-hidup. Benar sekali. Jiang Qiansui mengangguk dan berkata, dengan begitu, penyatuan Hong Dali dengan Kaisar Kumbang akan terbongkar. Jika itu terjadi, hasilnya tidak dapat diprediksi. Dengan temperamen para tetua, mereka lebih suka membuat kesalahan dan membunuh 1000 orang secara keliru daripada membiarkan 1 orang lolos. Tidak masalah jika Dali mungkin mempertahankan kemanusiaannya setelah penyatuan, mereka pasti ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Jiang Qiansui tidak khawatir berlebihan. Hong Dali menyatu dengan Golden Emperor Beetle. Jika dipikirkan dengan optimis, Hong Dali akan mampu mengendalikan Zerg. Jika tidak, ia akan tetap mengendalikan Zerg, tetapi ia akan membuat mereka membunuh manusia. Ada kemungkinan 50% untuk keduanya terjadi. Namun, para tetua tidak akan membiarkan kecelakaan apapun terjadi. Lagi pula, itu terlalu berbahaya. Jika seorang ksatria bintang super kuat yang terhubung secara telepati dengan Kaisar Kumbang lahir, itu akan menjadi bencana bagi Bima Sakti. Dalam menghadapi situasi seperti itu, yang terbaik adalah menghilangkan semua kemungkinan terjadinya hal itu. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah jika fusi gagal dan Hong Dali mati, saat itulah Kumbang Kaisar berada pada titik terlemahnya. Apapun yang terjadi, para tetua pasti akan mengirimkan armada terkuat mereka untuk menghancurkan Kumbang Kaisar Emas. Itu adalah pilihan yang paling aman. Mereka lebih suka tidak mengambil pujian daripada membuat kesalahan. Oleh karena itu, bagi Jiang Qiansui, masalah ini harus dipertimbangkan lebih lanjut secara mendalam. Itu sangat mungkin. Yin Tianzong segera memahami implikasinya dan juga merasa gelisah. Tetapi Dali adalah saudaraku, dan sejauh ini, tampaknya penggabungan berjalan lancar, tidak tampak ada perubahan besar. Selain itu, Suster Zining tampaknya cukup mudah diajak bicara. Bukan, aku tidak berpikir para tetua akan langsung menyerang, kan? Itulah yang kau pikirkan, apakah para tetua akan mendengarkanmu? Jiang Qiansui berkata dengan gelisah, aku rasa bahkan kakekku tidak akan begitu saja memutuskan untuk melepaskan Hong Dali. Pasti. Feng Wuhen mengerutkan kening. Sejujurnya, aku juga tidak begitu yakin. Apakah menurutmu akan ada perubahan besar dalam karakter Hong Dali setelah penggabungan? Dia adalah Kumbang Kaisar, setelah penggabungan dia menjadi ksatria bintang. Menurut Tuan Jenggot Putih, dia adalah salah satu makhluk paling kuat di seluruh alam semesta. Jika kita menghadapinya kali ini, itu bukan masalah sederhana untuk menguncinya atau menghindarinya. Itu tidak akan terjadi. Jiang Qiansui sangat yakin akan hal ini. Dali berkata sebelumnya bahwa dia akan mati jika dia tidak menyia-nyiakan, aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tetapi jelas dia harus hidup di antara manusia jika dia ingin menyia-nyiakan, jadi, dia tidak akan menyerang kita, itu sudah pasti, dia memiliki begitu banyak rahasia yang bahkan aku tidak bisa memahaminya dengan jelas namun, dilihat dari sikap orang-orang di sekitarnya, kemungkinan dia akan menjadi pembunuh berdarah dingin sangat rendah.
Jiang Qiansui benar tentang dia yang harus menyia-nyiakannya atau dia akan mati. Baiklah, kau menang. Ayo kita bertaruh. Feng Wuhen menatap permata energi di tangannya dan mengangguk penuh semangat. Kurasa kalau kita bertaruh pada Dali, kita akan mendapat lebih banyak keuntungan jika menang. Ada saran bagus. Aku memang memikirkan sesuatu sebelumnya. Jiang Qiansui berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba tertawa. Ia menarik Feng Wuhen dan Yin Tianzong mendekat dan berbisik, kita bisa melakukan ini, dan ini, seperti ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu. Kesehatan Hong Dali berada di titik terendah, hanya tersisa sekitar 20 poin. Dalam 10 jam, Hong Dali akan menjadi seperti sayuran. Ya Tuhan, bukankah mereka sudah mulai menghambur-hamburkan, teriak Hong Dali putus asa. Aku tidak tahan lagi. Tang Muxin juga mulai cemas. Dali, bagaimana keadaanmu, bisakah kau bertahan? Aku tidak bisa bertahan jika mereka tidak menyia-nyiakannya. Hong Dali sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa mengangkat lengannya. Aku hanya bisa menggerakkan mulutku sekarang, seluruh tubuhku terlalu lemah, menyia-nyiakan. Mengapa orang-orang bodoh yang tidak berguna itu belum menyia-nyiakannya? Jika mereka tidak mulai menyia-nyiakannya, aku akan mati. Ya Tuhan, Hong Dali benar-benar harus menyia-nyiakan hidup. Tang Muxin memucat dan berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Aku tidak tahu di mana Suster Xiaoyi dan yang lainnya berada. Kalau begitu, aku hanya bisa menunggu dan mati. Hong Dali bahkan tidak ingin menangis. Sial, siapa sangka dia akan menghadapi hal seperti ini. Dia kehilangan 1 poin kesehatan setiap jam. Sialan kumbang kaisar ini, begitu dia keluar, dia akan melahapnya. Namun, betapapun marahnya dia tidak bisa keluar. Hong Dali pun marah dan tertekan. Sial, aku masih perjaka. Penis sebesar ini dan aku belum pernah memakainya. Nanti kalau sudah keluar, aku harus mencobanya. Dalam keadaannya yang masih linglung, inilah pikiran terakhir Hong Dali. Bab 829. Hidup itu menakjubkan. Peristiwa-peristiwa di dunia ini sungguh ajaib dan Anda tidak akan mampu memahaminya meskipun Anda memeras otak Anda. Tepat saat atribut kesehatan Hong Dali mencapai titik terendah, di saat kritis, seseorang membantunya menghindari situasi berbahaya yang dialaminya. Kita harus mulai menjelaskan dari awal. Sementara Hong Dali dengan lesu berubah menjadi sayur, pada saat yang sama, di Galaxy Alliance Center. Di dalam klub eksklusif di kota Shenluo, semua bangsawan kehormatan yang sebelumnya telah menjual aset mereka kepada Hong Dali berkumpul untuk membahas sesuatu. Seseorang, berapa banyak uang yang kamu dapatkan kembali setelah menjual bisnismu ke Hong Dali? Pria lain, saya menerima pembayaran pertama saya, dan sejujurnya, jumlahnya tidak banyak, mau bagaimana lagi, banyak dari kami yang pergi kepadanya untuk menjual properti dan bisnis kami. Tidak mungkin ada yang bisa membayar uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu, kan? Itulah sebabnya hampir semua pembayaran kami dicicil. Saya menjual aset saya seharga 21 juta, dan pembayaran pertama yang saya terima hanya sedikit di atas 1 juta, itu hampir tidak cukup untuk apapun. Pria ketiga mengangguk dengan tegas. Ya, jumlah saya lebih besar, 33 juta. Pembayaran pertama saya kurang dari 3 juta. Penilaian kenaikan gaji akan segera tiba. Uang sekecil itu tidak cukup untuk membantu saya. Saat itu, pria pertama mengangguk. Ekspresinya tampak cemas. Aku juga. Seharusnya aku mendapatkan total 28 juta, dan sejauh ini aku baru mendapatkan 2 juta. Meskipun bisnis yang tidak menguntungkan ini telah dijual dan skor akhirku sedikit meningkat, jika semua uang itu bisa diambil kembali sekaligus, itu akan cukup untuk meningkatkan skorku lebih tinggi lagi. Kudengar dia pergi untuk membunuh Zerg bersama Lord dan tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali. Kalau kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi, bukankah itu bagus? Pria ketiga mengelus dagunya dan tiba-tiba berkata, kenapa kita tidak begini saja? Kita bertindak dulu. Selagi dia tidak ada, kita bisa pergi ke kantor Lord dan mencari akuntan untuk memberi kita uang. Karena kita sudah punya perjanjiannya, kita bisa menganggapnya sebagai uang muka. Paling-paling, kita bisa memberinya diskon saat dia kembali. Itu lebih baik daripada menunggu dia membayar kita. Pria ketiga mengangguk. Ya. Ayo kita ambil uangnya sekarang, daripada setelah penilaian kemajuan. Kalau kita menunggu penilaian kemajuan selesai, nanti sudah terlambat. Sekalipun jumlah yang kita terima lebih besar dari yang tercantum dalam perjanjian, itu tidak akan banyak gunanya, kan? Pria pertama setuju. Masuk akal. Ayo pergi sekarang. Galaksi Aristokrat, kantor tuan tempat Yin Li yang berada. Beberapa bangsawan kehormatan menyelinap ke rumah bangsawan dan langsung menuju kantor akuntan. Mereka licik seperti pencuri, bedanya mereka tidak bertopeng. Sejujurnya, mereka mengambil risiko besar. Mereka hampir diusir oleh para penjaga yang mencoba masuk sebelumnya. Untungnya,
Para penjaga memiliki ingatan yang cukup baik dan beberapa mengingat mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah mempermalukan diri sendiri. Tuan Akuntan, kata seorang bangsawan kehormatan dengan hormat, banyak bisnis kami telah dijual kepada Hong Dali, seorang bangsawan kehormatan, kami ingin menarik sejumlah dana terlebih dahulu, saya ingin tahu apakah Tuan Akuntan dapat membantu. Mendengar itu, akuntan itu ragu-ragu. Oh, Anda sudah menandatangani perjanjian, tidak ada yang bisa saya lakukan, bagaimanapun, kita bekerja untuk Tuhan dan harus mengikuti aturan, bukan hal yang main-main jika kita melanggar aturan. Tidak, tidak. Bangsawan kehormatan itu melihat ke kiri dan ke kanan dengan saksama, seperti pencuri. Apa yang kita inginkan seharusnya dianggap sebagai uang muka. Kita bisa rugi sedikit jika bisa mendapatkan uang muka 4 bulan, tidak, 3 bulan. Hanya 3 bulan. Pak Akuntan, Anda bisa menyetujui dana 2,5 bulan saja untuk kami. Sisanya bisa Anda gunakan untuk membeli suplemen. Cuma uang muka 3 bulan. Akuntan itu menyentuh dagunya. Mungkin saya bisa. Tapi, kalau Anda mau mendapatkan uang muka, setidaknya Anda harus memberi Tuan Dali kompensasi, kan? Dia mungkin anak yang boros, tapi dia sahabat Tuan Tianzong. Kalau saya diam-diam mencuri uangnya, saya akan mendapat masalah besar. Meskipun ia mengatakan ini, nadanya jauh lebih santai. Bangsawan kehormatan melihatnya ragu-ragu dan segera menyatakan tawarannya. Bagaimana kalau begini? Kita bebaskan cicilan selama 1 bulan. Kita ambil cicilan 11 bulan saja dan berikan cicilan bulan ke-12 sebagai tanda persahabatan. Apakah itu cukup? Apa yang dimaksudnya sangat mudah dipahami. Misalnya, jika setiap cicilan bulanan adalah 3 juta, cicilan 12 bulan akan menjadi 36 juta. Tawarannya berarti Hong Dali hanya perlu membayar 33 juta, sehingga menghemat 3 juta. Ya, itu bisa dipertimbangkan. Akuntan itu memikirkannya. Secara keseluruhan, itu adalah kesepakatan yang menguntungkan bagi ketiga belah pihak. Hong Dali menghabiskan jauh lebih sedikit, ia mendapatkan beberapa keuntungan, dan para bangsawan kehormatan di depannya akan puas. Itu sepadan. Kalau begitu, coba saya lihat. Akuntan itu mengangguk. Tuan Muda Dali sedang berperang melawan Zerg, jadi rekeningnya saat ini dipegang oleh Bank Galaksi. Saya harus memeriksa dulu apakah ada dana di rekening itu. Jika ada, mudah saja. Jika tidak, akan lebih merepotkan dan Anda harus melalui formalitas pinjaman. Kalau begitu, kita tidak akan bisa bekerja dalam kondisi saat ini. Lagi pula, pinjaman itu sangat merepotkan. Ketika para bangsawan kehormatan atau siapapun yang tersisa untuk melawan Zerg, semua rekening bank mereka akan dikelola sementara oleh Bank Galaksi. Lagi pula, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari hilangnya rekening mereka sepenuhnya jika terjadi kecelakaan. Sebagai kepala akuntan di Galaksi Aristokrat Lord's Mansion, dia dapat memobilisasi dana masyarakat untuk menangani masalah-masalah yang belum terselesaikan. Misalnya, jika seseorang memiliki utang yang belum dibayar, akuntan Galaksi Aristokrat dapat membantunya menangani pembayaran kembali. Tentu saja, masa simpan maksimum adalah 1 tahun. Jika tidak ada kabar tentang orang yang pergi melawan Zerg setelah 1 tahun, akun tersebut akan dibekukan dan kerabat mereka akan diizinkan untuk mengambil dana di dalamnya. Ya. Itu yang kami tahu. Meskipun itulah yang dikatakan bangsawan kehormatan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika tidak ada uang di rekening Hong Dali, rencana mereka akan gagal. Akuntan itu menyalakan komunikatornya. Akuntan, Tuan, nama saya Matt, seorang akuntan di Mansion of Galaxy Aristocrat, Lord Yin Liang, silakan periksa saldo di rekening ini, Hong 12345687543218888888888. Terima kasih. Staf di sana dengan cepat menjawab, Bapak Matt yang terhormat, halo. Saldo di rekening yang Anda tanyakan adalah 85.621.000 dolar Galaksi. Berapa banyak? Lebih dari 85 juta. Semua orang tercengang. Hong Dali memang boros, tetapi dia masih punya saldo lebih dari 85 juta. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Apakah dia merampok Bank Galaksi Stellar? Anda harus mengerti bahwa ini adalah sisa uang setelah dia menghambur-hamburkan uang tanpa pandang bulu. Jika memang begitu, itu berarti. Padahal, ini tidak seberapa. Jika Hong Dali tidak menghabiskan 70 juta untuk menyewa kapal pengangkut ke bumi, jumlahnya pasti 9 digit. Matt, sang akuntan, berkata, ya Tuhan, dia sebenarnya tidak kaya raya, itu sangat banyak. Ini sungguh di luar ekspektasi mereka. Ketika mereka memutuskan untuk datang, para bangsawan kehormatan ini takut kalau mereka meminta terlalu banyak dan Hong Dali tidak akan punya cukup uang di rekeningnya. Sekarang tampaknya mereka terlalu sopan. Mereka seharusnya meminta uang muka setengah tahun.
Oke, terima kasih. Matt mematikan komunikatornya. Hong Dali punya banyak uang. Ini sungguh luar biasa. Dia bisa menutup transaksi ini dan menghasilkan lebih dari 1 juta tanpa ada yang tahu. Yang paling penting adalah semua pihak bersedia dan tidak ada yang terluka. Tak lama kemudian, mereka telah menyelesaikan formalitasnya. Akuntan Matt tertawa dan berkata, "Baiklah, jika Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang, silakan datang ke saya." "Tidak masalah, hahaha." Ketika mereka meninggalkan Lord's Mansion, para bangsawan kehormatan tidak bisa berhenti tersenyum. Hong Dali benar-benar kaya, haha, kita telah berhasil maju pesat, dan semuanya dalam bentuk uang tunai. Jika uang ini digunakan untuk bisnis kita, kinerja kita pasti akan meningkat beberapa persen, setidaknya hasilnya akan terlihat jauh lebih baik. Ya, semua berkat Hong Dali yang boros, kalau bukan karena dia, kita akan menghadapi banyak tekanan dari orang-orang di bawah. Benar sekali. Iya, dia benar-benar berkah bagi kita. Dalam sorotan kumbang Kaisar Emas. Hahaha. Aku penasaran siapa yang sehebat itu, dia menghamburkan 22 juta sekaligus. Dia pasti bintang keberuntunganku. Hong Dali menari-nari dengan gembira di bawah sinar matahari. Wahahaha. Aku, anak hilang nomor 1 di alam semesta, hidup kembali. Hahaha. Ngomong-ngomong, itu adalah situasi yang sungguh berbahaya. Kesehatan Hong Dali turun di bawah 10 poin, dan ia hampir menjadi layu. Napasnya pendek, lebih banyak udara yang dikeluarkan daripada yang dihirup, dan dia hampir tidak sadarkan diri. Di saat-saat genting ini, bunyi, ding, terdengar di dalam sistem. Kemudian, sistem mengucapkan kalimat pertama, poin tuan rumah saat ini dari pemborosan yang dapat dikonversi menjadi poin atribut, 224 poin. Kemudian, sistem dengan sangat cermat langsung menambahkan poin ke kesehatannya. Dan, Hong Dali langsung hidup dan aktif kembali. Kalau tidak, mengapa mereka mengatakan bahwa hidup itu menakjubkan? Terima kasih, surga, terima kasih, bumi. Terima kasih, semua orang yang membantu saya menyia-nyiakan hidup. Dali, apa kau sudah merasa lebih baik? Tang Muxin menatap Hong Dali yang melayang di udara dan berseru kaget, kau sudah pulih. Wahahaha. Sin, aku mencintaimu, ia berhasil melewati bahaya kali ini. Kini setelah bahaya itu tak ada lagi, Hong Dali berteriak lantang. Aku mencintaimu sampai mati. Aku mencintai semua orang. Hahaha. Aku hidup kembali. Bajingan. Tang Muxin menyeka air mata dari sudut matanya dengan gembira, dan hidung mungilnya yang lucu mendengus. Semuanya memang selalu kacau, tapi tidak apa-apa. Ini Hong Dali yang kukenal, hehe. Bab 830. Membagi arah tindakan. Tuan muda, Anda sudah sembuh. Saat itu, Zhang Yi bergegas berlari dan memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya. Tuan muda, Anda sudah sembuh. Ya, aku baik-baik saja, hahaha. Hong Dali berkata dengan gembira, kakak Zhang Yi, aku juga mencintaimu, hahaha, kakak Zhang Yi, minggir. Kau, Zhang Yi lari karena malu. Dasar idiot. Ji Zining, yang sedari tadi memperhatikan Bai Hekou kecil berlatih, kobaran cahaya, dari jauh, bergumam dengan nada meremehkan. Kurang serius, kurang sabaran. Jauh lebih parah daripada hantianku. Bai Hekou kecil sedang berlatih 6 gerakan, yaitu gerakan melembutkan, menghancurkan, menguatkan, melangkah di udara, menyerang, dan menyerang, dalam Blaze of Light. Tubuh kecilnya menunjukkan gerakan-gerakan itu dengan baik. Ji Zining tiba-tiba tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi, dibandingkan dengan hantian, keberuntungan anak ini. Ya, jauh lebih baik. Dengan poin atribut ini, Hong Dali merasa lebih nyaman. 224 poin atribut, setelah memaksimalkan kesehatannya hingga 100, ada 132 poin atribut sebagai cadangan. Kalau begitu, itu berarti dia bisa bertahan selama 200 hingga 300 jam lagi. Dia akhirnya bisa bersantai. Antek-antek, Hong Dali bergumam, sia-siakan dengan segenap kekuatan kalian, hidup kita adalah hal yang paling penting, hahaha. Di alam semesta, di pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Jiang Qiansui dan yang lainnya. Pesawat ruang angkasa yang mereka tumpangi melambat saat terbang menuju planet Beta. Ide Yin Tianzong dan Feng Wuhen adalah melaporkan Li Tianxing segera setelah mereka kembali. Namun, Jiang Qiansui benar. Tidak apa-apa melaporkan Li Tianxing, tetapi masalahnya adalah para tetua tidak akan pernah menghukum Li Tianxing dengan keras. Paling-paling, dia akan dikurung selama beberapa waktu dan tidak akan disiksa seberat itu di masa mendatang. Namun, jika mereka melakukan itu, Jiang Qiansui dan yang lainnya tidak akan bisa menjelaskan bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Sekalipun mereka berhasil menjelaskan, mereka mungkin harus mengungkapkan apa yang terjadi di bumi antara Hong Dali, Ratu Pedang, Ji Zining, dan Kumbang Kaisar Emas.
Kerugian mereka akan lebih besar daripada keuntungannya. Mereka tidak boleh melakukan ini. Qian Sui, Yin Tianzong bertanya dengan lembut, sangat membosankan tinggal di alam semesta, bagaimana kalau kita mencari planet biasa untuk bersenang-senang? Benar. Feng Wuhen mengangguk. Membosankan sekali. Menurut rencana kita harus kembali beberapa hari setelah Li Tianxing. Li Tianxing mungkin butuh waktu setengah bulan, atau bahkan lebih lama, untuk kembali ke planet beta. Kita harus tinggal di sini sekitar 20 hari lagi. Kita harus mencari tempat untuk bersantai, kan? Benar. Sejujurnya, tinggal di sini cukup membosankan. Pesawat ruang angkasa sekecil itu merepotkan dan sangat merepotkan. Karena itu, Jiang Qiansui memikirkannya dan setuju dengan tegas. Baiklah, mari kita cari planet untuk dijelajahi dulu. Aku ingat ada planet tak berpenghuni di sekitar sini atas namaku. Ayo kita ke sana. Setidaknya kita bisa melihat pemandangannya. Jelas lebih baik daripada tinggal di sini. Bagus. Keduanya sepakat serempak. Ayo kita pergi sekarang juga. Karena tujuannya sudah ditentukan, Jiang Qiansui menginstruksikan pengawalnya. Periksa planet-planet atas namaku yang ada di sekitar sini. Ya. Penjaga itu segera mencari dan melaporkan temuannya. Planet Agung, 120 juta kilometer dari sini. Diameternya 28.000 kilometer, daratan, 46%, kondisi lingkungan. Sangat baik. Layak huni. Oke. Jiang Qiansui tampak puas mendengarnya. Beritahu kapten untuk pergi ke sana, juga, kirim seseorang untuk kembali ke planet Super Silver Blue secara diam-diam, kamu akan menjadi komandan sementara, ingat apa yang kita bicarakan sebelumnya. Penjaga itu segera memberi hormat. Ya. Di sisi lain, pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Li Tianxing. Jangan terburu-buru kembali ke planet beta, mari kita cari planet untuk bersantai dulu. Karena dia telah membungkam orang-orang, dia tentu harus memberikan beberapa keuntungan. Oleh karena itu, Li Tianxing sangat murah hati kali ini. Periksa apakah ada planet di sekitarnya, mari kita berlibur ke sana dulu. Tak ada yang akan menolak liburan. Saran Li Tianxing disetujui semua orang. Mereka pun mulai mencari. Tak lama kemudian, seorang pilot berteriak, "Tuan, ada planet tak berpenghuni yang cocok untuk dihuni manusia." Tapi, planet itu atas nama Nona Qiansui. Kami. Dengan nama Qiansui. Li Tianxing tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, mari kita berlibur ke sana, semua orang bisa bersantai dengan tenang. Jiang Qiansui kemungkinan besar tewas dalam pertempuran melawan Zerg. Jumlahnya lebih dari 5 miliar Zerg. Bahkan komunikasi pun terputus. Kemungkinan dia masih hidup pasti nol. Karena dia sudah meninggal, tidak penting lagi siapa pemilik planet ini. Berangkatlah, menuju Glorious Planet, perintah Li Tianxing. Begitu kita sampai, semua orang bisa beristirahat selama beberapa hari, bermainlah sepuasnya, jika ada yang menemukan sesuatu yang bagus, mereka boleh menyimpannya, aku tidak akan menghentikanmu. Di wilayah udara di atas kota Shenluo, dalam pesawat ruang angkasa yang ditumpangi Lin Yanwei dan Ling Xiaoyi, menuju ke kota Shenluo. Saudari Yanwei, Ling Xiaoyi memandang planet super biru perak yang semakin membesar saat mereka mendekat dan berkata dengan suara berat, kita akan segera mencapai kota Shenluo. Kita perlu menyusun rencana. Jika ada yang salah, sedikit saja, akan menyebabkan bencana. Lagi pula, mengingat hubungan antara manusia dan Zerg, situasi Tuan Muda saat ini tidak boleh terbongkar. Ya. Lin Yanwei menyilangkan lengannya dan mengangguk. Sekarang Tuan Muda dalam masalah dan tidak bersama kita, inilah saatnya bagi kita untuk membuktikan kemampuan kita. Tuan Muda selalu melindungi kita, kali ini, giliran kita untuk melindungi Tuan Muda. Semua orang bersorak. Untuk Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Slogan Dali sungguh kuat. Tuan. Li yang bertanya dengan tegas kepada Hong Wei Guo. Tuan Muda tidak ada di sini sekarang, sebagai antek, kami akan mengikuti instruksi dari Tuan untuk kedepannya, mohon beritahu kami apa yang harus dilakukan setelah Anda memutuskan rencana, kami adalah yang terbaik dalam menyelesaikan pertengkaran kecil. Dasar bajingan. Hong Wei Guo berjongkok di tanah dan menghirup asap rokoknya. Dia mengernyitkan mulutnya lalu menggelengkan kepalanya. Tanpa Hong Dali, ia akan menjadi pilar. Ia akhirnya mengerti betapa hebatnya visi putranya, sekelompok orang yang dibimbing Hong Dali ini tidak sesederhana kelihatannya. Saya sudah memikirkannya dengan matang, kata Hong Wei Guo dengan suara berat. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sekarang. Pertama, saat kita kembali ke planet super biru perak, identitas kita tidak boleh terbongkar, terutama kepada bangsawan galaksi lainnya, kalau tidak, mereka akan tahu apa yang terjadi antara kita dan Zerg. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah tetap bersikap rendah hati dan menjauh dari bangsawan galaksi. Kedua, kita perlu menghasilkan uang, Dali pasti punya alasan untuk meminta kita kembali menghambur-hamburkan uang, kalau tidak salah,
saat kita menghambur-hamburkan uang, Dali akan mendapatkan beberapa keuntungan yang sangat penting, tapi kita butuh uang untuk menghambur-hamburkan uang, jadi kita harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Aku akan mengurus ini dengan Ruoxi. Kita akan bertindak sebagai wali amanat untuk properti Dali. Ketiga, kita perlu memanfaatkan aset Dali terlebih dahulu sebagai modal. Nantinya, semua orang mungkin akan mulai menghambur-hamburkan sebanyak yang kita miliki. Apa yang baru saja dikatakan Hong Wei Guo adalah apa yang perlu dilakukan semua orang saat ini. Apa yang dibutuhkan untuk menghambur-hamburkan uang? Uang. Bagaimana seseorang bisa menghambur-hamburkan uang tanpa uang? Oleh karena itu, seseorang perlu mencari uang. Siapa orang terbaik untuk melakukannya? Pastilah Hong Wei Guo dan istrinya. Mengenai pemborosan, orang terbaik yang melakukannya adalah orang-orang di sekitar Hong Dali. Baiklah, Tuan. Lin Yanwei menyetujui mewakili semua orang. Setibanya di kota Shenluo, kita akan membagi tugas. Kita akan melakukannya. Hong Wei Guo mengangguk. Saat kita sampai di sana, kita akan menghubungi penjaga yang diatur Qian Sui, dia akan mengurus sisanya, baiklah. Setelah semuanya beres, Hong Wei Guo menatap Ling Xiaoyi. Xiaoyi, ceritakan tentang aset yang dimiliki Dali, aku akan melihat apa yang cocok untuk kita gunakan. Ya, Tuan. Ling Xiaoyi paling jago menghitung aset. Aset Tuan Muda Dali dikategorikan menjadi pakaian, makanan, tempat tinggal, dan hiburan. Dalam hal pakaian, Tuan Muda memiliki 2 perusahaan pakaian, keduanya hampir tutup, tidak banyak keuntungan. Dalam hal makanan, ada 4 restoran, semuanya pas-pasan, tidak banyak. Dalam hal tempat tinggal, Dali Muda tidak membeli properti apapun. Seorang bangsawan kehormatan membeli sebidang tanah dengan harga pembelian 36 juta dolar galaksi. Untuk transportasi, ada pabrik pesawat ruang angkasa, ada perusahaan film. Dalam hal hiburan, oh benar, Tuan Muda juga memiliki pabrik permata, tetapi ini membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Saya tidak punya banyak detail tentangnya sekarang. Ini adalah properti-properti utama di bawah Hong Dali. Bisnis-bisnis kecil lainnya tidak perlu disebutkan, bagaimanapun, menghasilkan uang dari aset-aset yang lebih besar ini lebih cepat. Aset-aset ini. Hong Wei Guo menyentuh dagunya. Lebih mudah meraup untung dari perusahaan pakaian dan restoran, meskipun lebih menguntungkan untuk mengembangkan sebidang tanah dan pabrik pesawat. Aset-aset ini lebih cocok untuk bisnis jangka panjang, begitu pula dengan pabrik permata. Kirimkan saya detail kedua perusahaan pakaian dan 4 restoran itu, sisihkan sisanya dulu. Ya, Tuan. Ling Xiaoyi mengangguk. Apakah ada hal lain? Hong Wei Guo berpikir sejenak, lalu bertanya, kita perlu mengumpulkan sejumlah modal sekarang, dengan kata lain, kita membutuhkan sejumlah uang untuk modal, bagaimanapun, sulit untuk menjalankan bisnis tanpa dana, dan yang terpenting, kita masih membutuhkan sejumlah modal awal agar semua orang dapat menyia-nyiakannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.